Bab 851 Penggorengan Nirvana. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya setelah berkultivasi. Matanya bersinar terang dan ada lapisan gas hitam yang tidak terlihat oleh mata telanjang di sekitarnya. Di dalam tubuhnya, energi asalnya berubah menjadi gas putih dan berputar melalui tubuhnya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Wang Lin bergumam, "Dao masuk ke Dao." Setelah dia mencapai pencerahan, dia tidak lagi bingung tentang kondisinya saat ini tetapi sepenuhnya sadar. Dia telah mengalami Dao memasuki tubuhnya sejak lama, tetapi itu adalah domain hidup dan mati. Sekarang dia telah memadatkan domain karma menjadi bentuk korporeal dan telah memasuki tubuhnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berdiri, dan dengan sekejap dia muncul di luar gunung. Tasan berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin saat Wang Lin muncul. Dengan satu langkah, Wang Lin menghilang dan bergabung dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di antara bintang-bintang. Dia tidak berlama-lama dan dengan cepat menghilang. Pertama, saya harus menemukan Li Yuan dan mendapatkan restriksi jantung. Jika ada yang berani menghalangi jalan saya, maka saya akan mengaktifkan retribusi ilahi dan meminjam kekuatan mereka untuk membantu saya melewati retribusi ilahi. Mata Wang Lin dingin. Dia sudah mengalami pembalasan ilahi beberapa kali sekarang dan tidak lagi merasakan kekaguman seperti di masa lalu. Pada saat ini, dia bergabung dengan dunia dan menyerang domain selatan. Keluarga Li berada di domain selatan di planet Annihilation. Wang Lin bergabung dengan dunia dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengikuti peta yang diberikan Li Yuan padanya. Namun, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menyatu dengan dunia terlalu lama. Setiap kali dia muncul kembali, dia harus istirahat sebentar. Meski begitu, kecepatannya jauh lebih cepat daripada para pembudidaya yang tidak bisa bergabung dengan dunia. Pada hari ini ketika dia muncul kembali, dia berada di domain selatan, dan dia terbang ke depan. Sesaat kemudian, saat dia akan menyatu dengan dunia, ekspresinya tiba-tiba berubah. Perasaan krisis yang kuat memenuhi daerah itu. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tubuhnya berkedip. Ruang tempat dia berada tiba-tiba runtuh dengan ledakan dan gelombang kejut menyebar. Mata Wang Lin dingin saat dia dengan tenang melihat ke kejauhan. Dia melihat awan merah mengisi jarak. Dalam sekejap, awan merah berkumpul di depan Wang Lin dan membentuk seorang pria parubaya. "Apakah Anda Sumu?" Tangan kanan pria parubaya itu memiliki cermin dan dia dengan dingin menatap Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat pria parubaya itu, dia mengenalinya, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan riak muncul di bawah kakinya saat dia mencoba untuk bergabung dengan dunia. Namun, dia langsung berhenti. Ruang sekitarnya dikunci oleh kekuatan misterius, membuatnya tidak mungkin untuk bergabung. Wang Lin sudah menebak ini ketika pria parubaya itu muncul. Sekarang setelah dia memverifikasi ini, dia tidak panik dan dengan tenang menatap pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu dingin dan suaranya bahkan lebih dingin. "Meski saya tidak tahu spatial band, saya masih bisa menghitung lokasi Anda. Tempat ini disiapkan untukmu." Petik 2. Dia bahkan tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk berbicara. Saat dia berbicara, cermin perunggu di tangannya berkedip dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Lingkungan berubah menjadi permukaan seperti cermin. Mengumpulkan. Saat pria parubaya itu berbicara dengan dingin, segala sesuatu di sekitar Wang Lin runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, semuanya menjadi cermin perunggu di tangannya. Dia memegang cermin dan pergi ke kejauhan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sepanjang semua ini, ekspresi pria parubaya tidak berubah. Seolah-olah menangkap Wang Lin adalah hal yang sangat biasa baginya. Aura kabur memenuhi tempat itu saat Wang Lin muncul. Seluruh area dipenuhi kabut dan energi panas datang dari segala arah. Seolah-olah dia berada di tungku surgawi. Mata Wang Lin menjadi tenang dan menjadi dingin. Dia membuat gas putih di dalam tubuhnya menyentuh gas hitam di luar. Mereka berpotongan, membentuk ikan yin dan yang, dan mulai berputar. Pada saat ini, kultivasi Wang Lin mengambil langkah itu. Penggorengan Nirvana. Ledakan keras bergema di dalam ruang berkabut ini saat Wang Lin melangkah ke panggung Nirvana Skrier. Tubuh Wang Lin mulai melayang dan rambutnya bergerak tanpa angin. Aura yang kuat datang dari tubuhnya saat ikan yin dan yang berputar. Sebuah pusaran terbentuk dan mengamuk di sekitar Wang Lin. Kabut dalam jumlah besar menghilang di bawah badai ini seolah-olah didorong kembali. Bahkan energi panas menghilang seolah tidak berani mendekat. Mata Wang Lin mengandung matahari dan bulan. Gas hitam dan putih berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang terlihat seperti dua naga yang berpotongan. Raungan menggelegar bergema di ruang yang dipenuhi kabut ini. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Yao Yun dengan cepat bergerak di angkasa dengan ekspresi dingin.
Saat ini, ekspresinya berubah saat dia melihat sejumlah besar awan merah berkumpul. Awan merah ini sangat berbeda dari yang ada di bawah kakinya. Awan merah ini mengandung kekuatan yang bahkan mengejutkannya. Ini adalah awan pembalasan ilahi. Muridnya tiba-tiba menyusut. Dia telah mencapai nirvana cleanser tahap awal ribuan tahun yang lalu, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba mundur kembali ke tahap pertengahan nirvana skrier. Tidak hanya itu, dia sepertinya telah melupakan banyak hal. Secara khusus, ingatan ketika dia meninggalkan planet darah ribuan tahun yang lalu benar-benar kabur. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia sepertinya memiliki sesuatu yang membuat leluhurnya sangat tidak bahagia. Namun, pada akhirnya sang leluhur memaafkannya dan tidak menghukumnya. Sejak saat itu, kesadarannya sering kabur dan kultivasinya mengalami kemunduran selama ribuan tahun. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak akan terlalu aneh, tetapi sesekali, dia akan merasakan sakit yang luar biasa dari kepalanya. Itu hampir tak tertahankan dan dia akan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh seperti orang gila. Jika dia tidak menahan diri, dia akan memulai pembantaian tanpa akhir. Seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan rasa sakit yang datang dari kepalanya. Awalnya, dia bisa menekan perasaan ini dengan kultivasinya. Namun, seiring berjalannya waktu dan kultivasinya terus menurun, rasa sakit semakin meningkat. Menjadi lebih sulit untuk menekan keinginan untuk membantai semua makhluk hidup di dunia. Dia samar-samar tahu bahwa ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang dia temui di planet darah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi saat itu. Dia pernah bertanya kepada Dewa Darah, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapat jawaban. Merasa tidak berdaya, dia menyegel dirinya sendiri di dalam keluarga dan memasuki kultivasi tertutup untuk mencegah kultivasinya mundur. Dia juga ingin menunda kegilaannya dan mengejar ingatannya yang hilang. Ini berlanjut hingga beberapa waktu yang lalu, ketika dia menerima perintah dari leluhur untuk pergi keluar dan membunuh seseorang bernama Sumu. Dia memperoleh semua informasi tentang orang ini dari leluhur sehingga dia akan memiliki segalanya di bawah kendali. Pada saat ini, ketika dia melihat awan retribusi ilahi, dia merasa terkejut di kepalanya. Kejutan ini tidak semuanya dari dia tetapi dari sebagian besar jiwanya. Seolah-olah petir retribusi ilahi adalah musuh alaminya. Perasaan ini sangat kuat. Pada akhirnya, itu sangat kuat hingga menjadi menyakitkan. Seolah-olah sebuah tiang telah ditikam ke otaknya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan matanya memerah. Raungan marah keluar dari mulutnya. Suara ini menyebar seperti gemuruh petir. Gelombang energi asal yang kuat menyebar dari Yao Yun. Rambutnya berkibar dan wajahnya membiru. Cahaya hijau menutupi tubuhnya dan wajah lain muncul di dalam lampu hijau. Ini adalah wajah iblis dengan dua tanduk. Setelah itu muncul, itu menatap awan retribusi divine yang dengan cepat berkumpul. Itu kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan diam-diam. Raungan ini tidak memiliki suara, tetapi itu menyebabkan awan retribusi dewa yang berkumpul bergetar dan sejumlah besar dari mereka runtuh. Namun, bagian-bagian yang runtuh langsung direformasi dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam sekejap mata, area itu dipenuhi dengan awan retribusi dewa selebar lebih dari 100.000 kaki. Sinar petir merah turun dari langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ekspresi menyakitkan di wajah Yao Yun menjadi semakin kuat. Bayangan iblis di sekitar Yao Yun segera keluar dari tubuh Yao Yun. Ia bergegas menuju petir merah dan membuka mulutnya untuk melahapnya. Ada ledakan keras saat bayangan iblis itu bergetar dan hampir roboh. Di saat yang sama, sejumlah besar petir menembus bayangan dan memasuki tubuh Yao Yun. Ekspresi menyakitkan di wajah Yao Yun menjadi semakin kuat. Ada bagian dari pembalasan ilahi yang memasuki cermin perunggu. Tepat pada saat ini, suara retakan samar datang dari cermin perunggu. Sama seperti yang muncul, lebih banyak suara retakan terus muncul. Di dalam ruang yang dipenuhi kabut, Wang Lin seperti pedang yang terhunus. Dia menyerbu ke atas saat gas hitam dan putih berputar di hadapannya. Badai yang diciptakan oleh gas hitam dan putih itu menderu-deru dengan hebat di sekitar tubuhnya. Cop surgawi. Sebuah raungan datang dari Wang Lin. Gas hitam dan putih di luar tubuhnya dengan cepat menyatu menjadi sinar energi pedang abu-abu dan melesat. Ledakan. Ledakan keras menggema saat cermin di tangan Yao Yun pecah. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari dampak gaya. Sosok Wang Lin keluar saat cermin itu runtuh. Bab 852 Dewa Darah. Yao Yun bahkan tidak melihat ke cermin perunggu. Saat ini, dia sudah lama melupakan perintah leluhurnya. Dia memegangi kepalanya dan terus-menerus meraung kesakitan. Bayangan iblis itu tingginya lebih dari 100 kaki. Itu menarik pandangannya dari petir retribusi ilahi dan dengan dingin menatap Wang Lin.
Iblis kuno. Mata Wang Lin berbinar. Mata iblis kuno itu mengungkapkan cahaya iblis. Tubuhnya berkedip dan menangkap Yao Yun, ingin membawanya keluar dari jangkauan awan retribusi dewa. Tepat pada saat ini, awan retribusi ilahi melepaskan raungan yang menghancurkan surga dan 4 petir turun. 2 pergi langsung ke arah Wang Lin dan 2 lainnya pergi ke arah iblis kuno. Ekspresi Wang Lin tenang karena kekuatan persembahan ilahi telah terbelah. Dia dengan tenang menggerakkan tangannya di depannya. Gas putih dan hitam dengan cepat membentuk gambaran yin dan yang di hadapannya. Sinar kilat pertama tiba dan bertabrakan dengan bayangan yin dan yang. Ada raungan menggelegar dan Wang Lin mundur seperti orang gila sementara pusaran yin dan yang di depannya menyerap petir. Kemudian sinar kedua dari pembalasan ilahi turun pada gambar yin dan yang. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat jiwa asalnya diisi dalam bentuk naga guntur kuno dan melahapnya. Melahap retribusi ilahi. Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat saat kekuatan retribusi ilahi bergema di dalam jiwa asalnya. Namun, naga guntur kuno hidup dalam kilat dan guntur. Itu meraung saat dia kembali ke tubuhnya dan dia dengan cepat mundur. Namun, Wang Lin tidak mengungkapkan tanda-tanda panik. Meskipun pembalasan ilahi kuat, dia tidak takut sama sekali, apalagi ketika ada orang lain yang mengambil setengah beban. Adapun iblis kuno, sementara itu mundur seperti orang gila, awan retribusi ilahi meluas seperti orang gila. Meskipun telah melahap kedua petir pembalasan Divine, itu menjadi lebih kabur dan mengeluarkan raungan diam sementara itu terus mundur. Itu sangat cepat sehingga bahkan awan retribusi ilahi tidak dapat mengikutinya. Sepertinya akan mengambil Yao Yun dan meninggalkan area awan pembalasan ilahi. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, Yao Yun, apakah kamu ingat 2 saudara perempuan, Yao Bingyun dan Yao Mengyun? Apakah Anda ingat kembali di planet darah, pemandangan lampu kuno melahap jiwa itu? Petik 2. Suara Wang Lin mengandung perasaan ilahi. Itu menyebar dengan kekuatan dan mendarat di telinga Yao Yun yang mundur. Raungan menyakitkan Yao Yun menjadi lebih intens dan dia benar-benar berhenti bergerak. Semua pembuluh darah di wajahnya menonjol. Ekspresinya galak saat dia menahan kepalanya kesakitan dan meraung, keluar dari tubuhku. Aku tidak peduli siapa kamu, keluarlah dari tubuhku. Yao Yun mengangkat kepalanya dan matanya merah karena kegilaan. Seolah-olah dia bisa melihat iblis kuno di atasnya yang menjulur dari tubuhnya. Ekspresi iblis kuno menjadi lebih suram. Itu memandang Wang Lin dengan ekspresi dingin. Alih-alih mundur, itu dengan cepat meluas dari Yao Yun dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gas putih. Ada item di dalam gas putih. Stempel segel surgawi. Tiba-tiba mengembang sebelum Wang Lin, dan saat tangannya membentuk segel, ratusan ribu segel ditembakkan ke arah iblis kuno. Tepat pada saat ini, awan retribusi ilahi mengembun sekali lagi, membentuk lebih dari selusin petir merah dengan panjang lebih dari 10 kaki. Seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh ketika mereka turun. Saat menghadapi ratusan ribu segel dan petir retribusi ilahi, mata iblis kuno itu menyala. Itu mengeluarkan beberapa kata dalam diam dan dalam sekejap tubuhnya yang sudah kabur menjadi lebih kabur. Ratusan ribu segel emas itu sepertinya telah kehilangan target mereka. Baut penerangan retribusi ilahi semua berhenti seolah-olah mereka telah kehilangan target dan mengubah arah mereka menuju Wang Lin. Saat gemuruh keras bergema, iblis kuno itu menyeringai. Pada saat kritis ini, Wang Lin tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan. Tangan kanannya meraih kekosongan dan semua segel emas dengan cepat berkumpul ke arahnya. Sepertinya Wang Lin akan menyegel dirinya sendiri. Petir retribusi ilahi dengan cepat turun. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya sebelum Wang Lin dan tungku ilusi muncul. Saat tungku muncul, aura dewa kuno yang kuat menyebar. Setan kuno tersentak dan matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setan kecil belaka, kamu tidak layak untuk perhatian saya. Ubah posisi. Wang Lin mengungkapkan senyuman aneh saat kekuatan aneh datang dari tungku dewa kuno. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin menghilang dan iblis kuno dengan ekspresi terkejut juga menghilang. Mereka berdua benar-benar berganti posisi saat ini. Saat iblis kuno muncul kembali, ratusan ribu rune emas telah mengelilinginya dan lebih dari 10 petir retribusi ilahi bergegas ke arahnya. Raungan yang menghancurkan surga bergema di seluruh bintang. Di bawah pengepungan ratusan ribu segel, iblis kuno itu terkena lebih dari 10 petir retribusi ilahi. Iblis kuno mengeluarkan raungan yang keras dan tubuhnya hampir roboh. Pada akhirnya, itu berubah menjadi segel iblis yang menembus kekosongan di antara alis Yao Yun. Segel iblis ini memberikan perasaan bahwa itu sangat lemah. Saat ini, ekspresi Yao Yun menjadi lebih galak dan dia berteriak, keluar. Tubuhnya sepertinya sudah gila dan energi asalnya melonjak seolah-olah dia akan meledak. Energi asal didorong keluar saat mencoba mencegah segel iblis kembali. Mata Wang Lin berbinar.
Dia tidak bertindak untuk membantu tetapi malah mundur. Pembalasan ilahi belum berakhir dan hanya akan menjadi lebih kuat. Saat ini, dengan iblis kuno membantunya, dia lebih suka pergi. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin sangat berubah. Pada saat ini, aura berdarah tiba-tiba muncul. Aura ini sepertinya tidak takut dengan pembalasan ilahi dan bergegas. Segera, kabut darah dalam jumlah besar muncul. Saatnya mengakhiri ini. Suara kuno datang dari kabut. Di saat yang sama, lengan yang layu datang dari belakang Yao Yun dan meraih segel iblis. Tangan itu mengabaikan energi asal Yao Yun dan menekannya langsung di antara alisnya. Dewa Darah. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, di dalam kuil surgawi petir, Tuan King Sui tiba-tiba membuka matanya. Setelah diam-diam merenung sejenak, dia mendengus dingin dan menghilang. Bab 853 Menelan Darah. Sejumlah besar retribusi ilahi menyebar, membentuk tekanan yang kuat. Tekanan ini begitu kuat sehingga segala sesuatu dalam jangkauan tekanan menjadi sasaran pembalasan ilahi. Kekuatan retribusi ilahi baru saja dimulai. Kekuatan langit dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam pembalasan ilahi ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Munculnya awan retribusi ilahi tidak hanya memotong daerah ini dari seluruh dunia, tetapi semua pembudidaya yang kuat di domain selatan dapat merasakan bahwa surga berada dalam keadaan yang kejam. Fluktuasi ini sangat kuat. Seolah-olah mereka dapat mengontrol energi asal di dalam tubuh mereka. Ekspresi banyak pembudidaya berubah saat mereka duduk dan menyegel energi asal di dalam tubuh mereka. Segel iblis berkedip-kedip di antara alis Yao Yun dan matanya dipenuhi kebingungan. Ekspresi ganas di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan bahkan pembuluh darah yang menonjol perlahan pulih. Hanya di kedalaman matanya bisa terlihat pergulatan yang tersembunyi dan panik. Jika seseorang memiliki mantra untuk memeriksa bagian dalam hatinya, dia akan mendengar raungannya yang dipenuhi kegilaan. Lampu merah berkumpul di depan Yao Yun. Segera, seseorang keluar dari lampu merah yang menyilaukan ini. Orang itu mengenakan jubah merah darah yang longgar dan rambut merahnya bergerak tanpa angin. Dia mengeluarkan aura kuno yang mengandung sedikit aura iblis yang hampir tidak bisa dibedakan. Dia adalah leluhur keluarga Yao, Dewa Darah. Ketika dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan segel iblis di Yao Yun menjadi lebih kuat. Perjuangan di mata Yao Yun akhirnya lenyap. Murid Wang Lin menyusut. Saat sosok Dewa Darah muncul, Wang Lin dengan cepat mundur dan meletakkan tangannya di tasnya. Jika bukan karena fakta bahwa retribusi ilahi mencegahnya bergabung dengan dunia, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia sama sekali tidak lambat dan seperti seberkas cahaya. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk mundur. Dewa Darah tenang saat dia melihat Wang Lin yang mundur seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke Wang Lin dan berkata, "Beri aku item yang kamu peroleh di dalam Mongazer Serpent." Suaranya tenang, tetapi ketika keluar dari mulutnya, itu berubah menjadi raungan menggelegar yang tak terbayangkan. Raungan menggelegar ini begitu kuat hingga menyebabkan dunia di sekitarnya berguncang hebat. Seolah-olah suara Dewa Darah adalah kekuatan surga. Suaranya adalah suara surga, dan tidak ada yang bisa menahannya. Saat gemuruh menyebar, ruang berubah dan bahkan awan retribusi ilahi dipaksa kembali. Semua ini karena suara Dewa Darah. Seolah-olah suaranya mengandung kekuatan untuk membelokkan hukum. Seolah-olah dia bisa mengubah hukum di daerah ini dalam sekejap sehingga semuanya mengikuti aturannya atau mereka akan runtuh. Seolah-olah di dalam area ini, Dewa Darah adalah surgawi yang nyata. Kata-kata yang mengandung hukum. Wang Lin tersentak. Mengolah sesuatu seperti kata-kata yang mengandung hukum sejauh ini terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak bisa mengerti bagaimana Dewa Darah mampu mengubah hukum dengan kata-katanya, dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan seperti dia menggunakan puluhan ribu daging surgawi sekaligus. Itu jika semua yang ada di area itu runtuh karena kata-kata ini. Tubuh Wang Lin juga terpengaruh. Tanpa peringatan apapun, saat kata-kata itu diucapkan, tungku besar segera muncul di hadapan Wang Lin. Meski begitu, dia batuk banyak darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dewa Darah ini pasti terluka. Tidak mungkin dia pulih dari bintang dewa kuno yang hancur dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Setelah batuk darah, Wang Lin mundur lebih cepat dan pada saat yang sama berteriak. Bukankah terlalu berlebihan untuk menyerang junior sebagai senior? Jika ini keluar, nama keluarga Yao akan hancur. Petik 2. Ekspresi Dewa Darah dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jarinya. Dia dengan lembut berkata, "Jika kamu menghindari mantra surgawi, anggap itu keberuntunganmu." Saat dia berbicara, cahaya merah berkumpul di jarinya. Sebuah menelan darah langsung muncul dan menyerbu Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat. Saat dia mundur, dia mengambil gunung surgawi.
Dia tidak punya waktu untuk meratapi kekalahan saat dia melemparkannya dan berteriak, jiwa, meledak. Dia memperoleh gunung surgawi dari keserakahan, dan setelah mengekstrak jiwanya, itu sangat kuat. Meskipun jiwa tidak diekstraksi, ledakan jiwa bahkan lebih kuat. Saat menelan darah, gunung langit meledak, menciptakan badai yang hebat. Badai ini sangat kuat, dan dengan jiwa di dalamnya, itu membentuk pusaran besar. Semburan aura penghancur datang dari dalam pusaran. Wang Lin dengan cepat mundur dan meludahkan stempel penyegelan surgawi. Tangannya membentuk segel dan kep segel surgawi terbang ke depan. Namun, tepat pada saat ini, pemandangan yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut muncul di hadapannya. Saat darah menelan dan badai gunung yang runtuh akan bertabrakan, menelan membuka mulutnya dan dengan santai menghirupnya. Tiba-tiba, badai yang mengerikan itu langsung ditarik oleh hisapan yang tak terbayangkan dan semuanya terhirup oleh darah walet. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat gunung surgawi runtuh, tiba-tiba menghilang. Darah yang ditelan bersinar terang dan mengarah ke Wang Lin. Celestial Sealing Stem maju ke depan untuk menghalangi. Saat tangan Wang Lin membentuk segel, ratusan ribu segel emas berkumpul menuju menelan darah. Namun, darah menelan membuka mulutnya dan pusaran itu dimuntahkan kembali. Namun, itu sekarang di bawah kendali menelan darah. Kekuatan destruktif di dalamnya bergemuruh karena terus-menerus bertabrakan dengan segel emas yang masuk. Mantra surgawi apa ini? Melahap indera ketuhananku itu normal, tapi setelah melahapnya, dia bahkan bisa menggunakannya. Petik 2. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menatap menelan darah. Dia mengatupkan giginya saat dia menamparkan tasnya dan kereta perang pembantaian dewa ketiga muncul. Itu terbang dan berubah menjadi kupu-kupu. Saat kupu-kupu muncul, mata Dewa Darah menyipit dan dia sedikit mengernyit. Darah menelan mengalir keluar dari segel emas dan menuju ke arah Wang Lin. Saat ini, kupu-kupu dengan lembut mengepakkan sayapnya. Mata sang walet darah bersinar merah dan tubuhnya berhenti. Ia membuka mulutnya dan menghirup. Sayap kupu-kupu mengepak lagi dan kali ini bubuk warna-warni mengikutinya. Menelan darah itu menjerit dan menyerang kupu-kupu itu. Kupu-kupu yang dibentuk oleh God Slaying War Chariot terus mengepakkan sayapnya. Setiap kali darah menelan bergerak menjauh, ia harus berhenti dan melahap. Akibatnya, itu sangat melambat. Ekspresi Dewa Darah dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Darah menelan bersinar beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Tampaknya telah melanggar semacam batas dan dengan cepat menutup. Kupu-kupu terbang ke depan. Saat darah menelan mendekat, kupu-kupu mengelilingi darah walet, mengepakkan sayapnya dan melepaskan bubuk warna-warni. Cahaya darah di sekitar burung layang-layang meredup sampai dikelilingi oleh cahaya 5 warna. Itu tidak lagi menyerbu maju tetapi bergerak dengan kupu-kupu. Pemandangan ini terlalu aneh, tetapi Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa kupu-kupu itu telah banyak meredup. Jelas sulit bahkan untuk melawan mantra semacam ini. Menelan darah menemani kupu-kupu dan kembali ke Wang Lin. Itu tidak menyerang Wang Lin dan malah terbang di sebelah Wang Lin seperti kupu-kupu. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu dan stempel penyegelan surgawi mengikutinya dari dekat. Dewa Darah mendengus dingin dan mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, ruang di belakang Wang Lin terkoyak, menciptakan celah yang sulit dilintasi. Angin dingin datang dari dalam, menyebabkan Wang Lin berhenti. Dia menatap Dewa Darah dan berkata, apakah senior akan membatalkan janjinya? Jadi bagaimana jika aku mengingkari janjiku? Ekspresi Dewa Darah suram saat dia mengambil langkah maju. Selain memblokir Wang Lin, dia telah menyuntikkan energi asal ke dalam awan retribusi ilahi. Dalam sekejap, awan retribusi ilahi mengembun lebih cepat. Raungan gemuruh bergema saat petir berkumpul di dalam awan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya langsung turun. Petir dalam jumlah besar ini terbelah menjadi dua. Satu setengah menuju Dewa Darah dan yang lainnya menuju Wang Lin. Pada saat ini, ruang sekitarnya diselimuti petir. Tekanan petir yang kuat menyebabkan area itu bergetar hebat. Dewa Darah bahkan tidak melihat petir retribusi ilahi dan mengambil langkah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai meraih Wang Lin. Perebutan ini sangat sederhana dan tidak ada kekuatan di belakangnya sama sekali. Namun, ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar seolah tidak ada cara untuk menghindarinya. Pembalasan ilahi semakin dekat dan begitu juga tangan Dewa Darah. Selama saat-saat krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, apakah kamu tahu iblis kuno Bei Lou? Tubuh Dewa Darah tiba-tiba berhenti dan matanya memancarkan cahaya iblis. Cahaya iblis muncul di antara alisnya dan gas hitam berkumpul dengan cepat. Sosok iblis dengan dua tanduk muncul. Saat itu muncul, aumannya bergema di dalam jiwa asal Wang Lin. Bei Lou, di mana? Bab 854 Anda tidak berkualifikasi. Saat iblis itu muncul, tubuh Dewa Darah berhenti.
Wang Lin meminjam kesempatan ini dan dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel, membuat tungku dewa kuno memindahkannya 1.000 kaki ke samping dan menghindari petir retribusi ilahi. Baut petir retribusi ilahi ini kehilangan target mereka tetapi tidak menghilang. Seolah-olah mereka memiliki kecerdasan dan tiba-tiba berubah arah. Jarak 1.000 kaki hanya membutuhkan kilat retribusi ilahi sesaat untuk menyeberang. Meskipun itu sangat cepat untuk Wang Lin, dia masih punya cukup waktu untuk menggunakan mantra. Panggil angin. Selama masa krisis, mata Wang Lin masih tenang. Kali ini dia hanya bisa mengandalkan retribusi ilahi meskipun peluangnya untuk melarikan diri hidup-hidup sangat rendah. Biarlah pembalasan ilahi menjadi lebih kejam. Wang Lin mengatupkan giginya dan angin hitam muncul dari tangan kanannya. Angin hitam ini padat saat melingkari Wang Lin. Saat petir pembalasan dewa mendekat, angin hitam berubah menjadi naga hitam dan menyemburkan semburan angin dingin. Angin ini bisa memadamkan nyala api semua kehidupan. Setelah dipukul, beberapa petir dari petir retribusi dewa runtuh. Namun, masih ada beberapa yang berhasil melewati dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan tatapan cerdas dan jiwa asalnya menyerbu dan melahap petir. Setelah melahap 3 sambaran petir pembalasan dewa, dia harus mundur. Saat jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, petir retribusi ilahi yang tersisa tiba. Pada saat ini, kupu-kupu dan darah yang ditelan keluar untuk memblokir retribusi ilahi yang tersisa. Saat ledakan menggema di angkasa, 3 petir berhasil melewati blokade dan mendekati Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat tangannya membentuk segel dan stempel penyegelan surgawi muncul di hadapannya. Dia pergi langsung ke stempel segel surgawi. Saat dia memasukinya, ketiga baut itu tiba. Boom, boom, boom. Segel petir. Raungan teredam datang dari dalam cap segel surgawi. Pada saat yang sama, perangko itu bergetar hebat dan kilat bergerak melalui perangko seolah-olah telah berubah menjadi lautan petir. Tubuh Wang Lin dipaksa keluar dan dia mengeluarkan darah. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia meraih cap segel surgawi dan dengan cepat mundur. Petir di dalam stempel penyegelan surgawi berada di puncaknya. Namun, Wang Lin mundur langsung ke awan pembalasan ilahi. Dia melambaikan tangannya dan segel emas itu bersinar terang. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari Dewa Darah. Meskipun dia terluka oleh bintang dewa kuno yang hancur, Dewa Darah bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Namun, jika dia meminjam kekuatan retribusi ilahi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Iblis yang keluar dari Dewa Darah dengan dingin menatap Wang Lin. Itu menyusut kembali menjadi Dewa Darah dan dia memancarkan cahaya iblis. Dengan satu langkah, dia bergerak maju dan meraih ke arah kepala Wang Lin. Jelas bahwa dia berpikir untuk mengekstraksi jiwa Wang Lin untuk mencari ingatan Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, panggil angin. Mantra terkuat ini, Call the Wind, digunakan sekali lagi. Angin hitam bahkan lebih kuat kali ini dan membentuk 2 naga hitam di hadapan Wang Lin. Sebelum mencapai tahap penggorengan nirvana, Wang Lin hanya bisa menciptakan 1 naga hitam. Setelah level kultivasi ini meningkat, dia bisa memanggil 2 dengan seluruh kekuatannya. Kedua naga itu melingkari Wang Lin saat mereka membuka mulut dan menyemburkan hembusan angin dingin. Gelombang suara retakan datang dari sekitar. Ledakan ini sangat kuat sehingga ruang di sekitarnya mulai retak. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin membentuk segel dan stempel penyegelan surgawi bersinar terang. Kilatan petir retribusi ilahi dengan cepat terbentuk dan ditembakkan ke arah Dewa Darah. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia tidak peduli tentang menggunakan energi asal pada saat ini, jadi dia menggunakan Heavenly Chop 1 demi 1. Dia tidak bisa melacak berapa kali dia menggunakannya, karena seberapa cepat dia mengirimnya. Ekspresi Dewa Darah tenang dan dia dengan santai mendekat. Dia menunjuk ke langit dan petir yang dibentuk oleh stempel segel surgawi runtuh. Kemudian Dewa Darah menunjuk. Serangan kuat dari gabungan 100 lebih daging surgawi terkena dampak dengan kekuatan yang kuat dan kemudian runtuh. Akhirnya, Dewa Darah menunjuk ke depan dan angin dingin yang dimuntahkan oleh naga hitam pecah. Bahkan kedua naga hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan dipotong menjadi 2 oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Celestial Emperor by Vance Call the Wind hanya sekuat ini. Cahaya iblis di mata Dewa Darah menjadi lebih kuat. Tangan kanannya meraih Wang Lin. Tepat saat ini, aku, Dewa Surgawi King Sui, menantangmu untuk menyebut nama tuanku lagi. Niat membunuh yang bisa membelah dunia tiba-tiba muncul dengan kata-kata suram ini saat Dewa Darah berbicara. Saat suara ini muncul, suara gemuruh datang bersamanya dan sejumlah besar ruang runtuh. Seolah-olah ruang itu sendiri tidak dapat menahan kekuatan suara ini. Tidak hanya ruang, bahkan awan retribusi ilahi dengan cepat mundur. Kata-kata yang berisi hukum yang digunakan oleh Dewa Darah jelas lebih lemah dari suara ini.
Wilayah hukum yang dibuatnya segera runtuh. Bahkan Yao Yun di kejauhan mengeluarkan darah dan tubuhnya menjadi putus asa. Matanya dipenuhi teror dan dia dengan cepat mundur. Seluruh area dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbayangkan ini. Selain itu, pada saat ini, semua pembudidaya di domain selatan dapat merasakan niat membunuh yang kuat yang berasal dari dalam energi asal dunia. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya mengeluarkan darah. Meskipun ini tidak membunuh mereka, mereka terluka. Dan saat ini Dewa Darah, yang berada di pusat badai, merasakan ini dengan sangat jelas. Muridnya menyusut dengan kasar. Naga hitam di depan Wang Lin yang dipotong menjadi dua meraung dan memulihkan dirinya sendiri. Di antara bintang-bintang, seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih dengan rambut hitam anggun berjalan perlahan. Untuk pertama kalinya, ekspresi Dewa Darah berubah drastis. Dewa Surgawi King Sui. Dewa Darah menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Saat dia melihat pria muda yang berjalan mendekat, ekspresinya menjadi suram. King Sui berjalan dengan ekspresi dingin. Ada rasa bangga saat dia dengan tenang berkata, apakah kamu berani mengulangi kata-kata itu di depanku? Saat dia berbicara, lampu merah di dalam mata merah King Sui tebal sampai-sampai bahkan keluar dari matanya. Itu berisi aura destruktif yang menyebabkan siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis dan dia berkata, Dewa Surgawi King Sui, tidak ada perseteruan di antara kita. Jika karena apa yang saya katakan, saya ambil kembali. Nanti, kita masih akan menuju ke sistem bintang aliansi bersama. Kalau begitu, aku akan menemukan cara untuk menebus kata-kata itu untukmu. Namun, anak ini memiliki perselisihan dengan keluarga saya, jadi saya berharap Dewa Surgawi tidak ikut campur. Jika tidak, itu akan merusak harmoni kita. Petik 2. Ekspresi King Sui masih acuh tak acuh saat dia berjalan menuju Dewa Darah dan dengan tenang berkata, keterampilan adik magang junior saya ini kurang dan dia memprovokasi keluarga Yao Anda, tetapi bahkan kemudian, jadi apa? Kakak magang junior. Dewa Darah terkejut dan ekspresinya berubah sekali lagi. Mata kanan King Sui berkedip saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas. Angin hitam beberapa kali lebih kuat dari Wang Lin segera muncul. Angin hitam ini sangat padat di luar imajinasi dan raungannya bergema di antara bintang-bintang. Dalam sekejap mata, 6 naga hitam terbentuk dari angin hitam. Keenam naga hitam ini semuanya memiliki tubuh lebih dari 100.000 kaki dan sepertinya menempati seluruh dunia. Mereka menciptakan tekanan yang kuat, dan di bawah tekanan ini, awan retribusi ilahi didorong mundur. Namun, bahkan lebih banyak awan berkumpul seolah-olah mereka mengembun untuk serangan paling kuat. Sekilas saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Sejak dia mempelajari Call the Wind, dia adalah penerus lintas generasi untuk tuanku. Dengan statusnya saat ini, lupakan keluarga Yaomu, bahkan leluhur keluarga Yaomu tidak akan berani merusak sehelai rambut pun. Saat King Sui dengan dingin berbicara, dia menunjuk ke Dewa Darah. Keenam naga hitam itu mengaum dan membuka mulut mereka untuk menyemburkan hembusan angin dingin yang mengerikan. Ekspresi Dewa Darah menjadi lebih suram. Pada saat ini, angin dingin bertiup ke arahnya dan, bahkan dengan kultivasinya, dia merasa kedinginan. Meskipun itu terlihat sama dengan mantra Wang Lin, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Dewa Darah tidak ragu untuk membuka lengannya. Kabut darah dalam jumlah besar muncul. Menelan darah dibentuk satu persatu hingga total ada 99. Mereka membentuk badai darah dan bertabrakan dengan ledakan dingin. Ada ledakan yang mengguncang surga saat ruang antara Dewa Darah dan King Sui runtuh. Retakan di ruang angkasa tiba-tiba meluas menjadi selokan. Tubuh Dewa Darah bergetar saat dia dengan cepat mundur. Dia menatap King Sui dan buru-buru berteriak. King Sui, aku menghormatimu karena kamu adalah Dewa Surgawi, tapi jangan memaksaku terlalu jauh. Anda telah tertidur terlalu lama. Bisakah kamu menjadi bingung? Bahkan jika Sumu ini belajar panggil angin, bagaimana dia bisa menjadi saudara magang junior Anda? Selain itu, dia telah membunuh beberapa anggota keluarga Yao generasi ketiga, jadi wajar jika aku datang untuk membunuhnya. King Sui, orang tua ini tidak takut padamu, jangan paksa aku. Petik 2. Dewa Darah tidak tahu bahwa King Sui merasa sangat bersalah terhadap tuannya. Perasaan ini sangat kuat, tetapi tidak akan ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Setelah dia terbangun, ketika dia melihat Wang Lin menggunakan Call the Wind dan memulihkan ingatannya selama pertempuran pertamanya dengan Master Flamespar, jejak emosi kompleks mengenai Wang Lin berkembang di dalam dirinya. Bahkan jika dia salah, terserah saya untuk mendisiplinkannya demi guru. Anda tidak memenuhi syarat. Saat Dewa Langit King Sui dengan dingin berbicara, 6 naga hitam tiba-tiba meraung. Kali ini, 6 naga itu menyatu menjadi satu. Naga hitam besar ini meraung, tapi tidak mengeluarkan udara dingin. Sebaliknya, hujan lebat tersebar.
Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak 5.000 kilometer diselimuti hujan. Panggil hujan. Bab 855 Deru angin derek, tumbuhan berubah menjadi senjata. Tetesan hujan itu seperti kristal yang memancarkan cahaya cemerlang. Pada saat ini, mereka menyebar dan niat membunuh yang padat muncul. Namun, yang aneh adalah tetesan hujan ini menjadi seperti tirai hujan di sekitar Wang Lin. Tidak hanya dia tidak merasa kedinginan, dia juga merasakan kehangatan di tubuhnya karena energi asal dalam jumlah besar yang dia konsumsi perlahan pulih. Wang Lin menatap semuanya dengan tercengang. Ketika dia mendengar kata-kata King Sui, Wang Lin diam-diam merenung. Saat dia menatap King Sui, perasaan aneh dan tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh baginya. Seolah-olah itu tidak muncul di hatinya untuk waktu yang sangat lama. Namun, dia samar-samar mengingat kembali planet Suzaku ketika Master Sekte Duntian dari Sekte Pemurnian Jiwa memberinya perasaan ini. Kemudian si Tunan, yang adalah seorang guru dan seorang teman, memberinya perasaan ini. Juga, pertama kali dia melawan Alsir ketika dia mencoba untuk mencapai tahap Soul Formation. Zhou Yi juga memberinya perasaan ini. Kehidupan Wang Lin berpegang pada prinsip bahwa jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung orang lain. Demikian juga, jika ada yang menunjukkan kebaikan padanya, meskipun itu sangat sedikit, Wang Lin akan menghargainya. Wang Lin masih ingat kebaikan Dun Tian. Dalam hatinya, dia masih membawa semangat Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Lin masih ingat kebaikan si Tunan. Dia tidak ragu untuk memberikan sesuatu yang berharga seperti God Slaying War Chariot kepadanya. Jika si Tunan berada dalam situasi yang sulit, Wang Lin tahu bahwa meskipun itu akan mengakibatkan kematiannya, selama ada kemungkinan untuk menyelamatkannya, dia tidak akan mundur. Ini semua karena si Tutu telah menunjukkan kebaikan padanya. Wang Lin tidak melupakan kebaikan Zhou Yi. Untuk membalas kebaikan itu, dia telah melakukan terlalu banyak. Dia juga berhutang Alsir ketika dia mencoba mencapai tahap formasi jiwa. Karena inilah dia masih ragu-ragu setelah memperhatikan banyak petunjuk. Tidak sampai akhir, ketika segala sesuatu telah diletakkan di hadapannya, dia dipaksa untuk berjalan di jalur pemberontakan melawan Alsir. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada jejak kesedihan yang tak kunjung hilang. Saat ini King Sui berdiri di hadapannya untuk memblokir Dewa Darah dan pembalasan ilahi. Semua ini untuk mantra bernama Call the Wind dan warisan yang bahkan tidak ada. Ekspresi Dewa Darah sangat suram. Pada saat ini, tetesan hujan yang mengelilinginya membuat pikirannya bergetar. Dia tidak seberani yang dia tunjukkan di permukaan. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ketika dia menerima hantaman bintang dewa kuno yang hancur, dia terluka parah. Namun, dia telah menekannya dengan paksa dan menggunakan teknik rahasia yang diturunkan di keluarganya untuk pulih. Namun, jika dia menghadapi King Sui sekarang, itu akan sangat berbahaya. Ini hanya alasan pertama. Sebagai kepala keluarga kultivasi keturunan celestial, dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap surgawi. Ini terutama berlaku untuk King Sui. Dia dengan jelas mengingat King Sui yang dijelaskan dalam catatan keluarga dan bahkan leluhur surgawi mereka saat itu sangat menghormati King Sui. King Sui terlalu terkenal. Bahkan jika Dewa Darah tidak terluka, dia tidak akan percaya diri untuk menang. Juga, setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan bertarung atau pertarungan akan menghancurkan bumi. Pada saat ini, tetesan hujan tiba-tiba bergerak, menciptakan suara siulan yang tajam. Setiap tetesan hujan mengandung energi asal yang tak terbayangkan dan bahkan jejak energi yang sangat murni dari alam surgawi. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya ini seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang seperti orang gila ke arah Dewa Darah. Setiap tetesan hujan mengandung aura yang menakutkan. Hanya satu tetes cukup untuk menghancurkan seorang kultivator ascendan. 10 tetes cukup untuk membunuh seorang kultivator ilusori yin. 100 tetes bisa menghancurkan kultivator korporeal yang. 1000 tetes dan bahkan seorang pembudidaya nirvana skrier harus mundur. Ketika tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya bergerak, itu seolah-olah bisa menembus hukum. Bahkan pikiran Dewa Darah gemetar saat menghadapi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya ini. Matanya berbinar saat dia melambaikan tangannya dan suara gemuruh yang bisa membelah langit dan bumi bergema. Suara gemuruh itu sangat mengejutkan saat menyebar dari tubuh Dewa Darah. Saat meninggalkan tubuhnya, embusan angin muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi badai petir. Dia menggunakan guntur untuk menciptakan suara, suara itu menyebabkan ruang bergetar, dan ini menciptakan angin dari luar angkasa. Ini adalah badai terkenal yang diciptakan oleh mantra surgawi Sound of Wind. Ada formula terperinci untuk mantra ini di lantai 8 paviliun yang diperoleh Wang Lin. Ekspresi Dewa Darah suram saat dia menunjuk ke langit. Angin di sekitarnya dengan cepat menyebar.
Angin segera bertabrakan dengan tetesan hujan dan daerah sekitarnya dipenuhi dengan suara gemuruh petir. Gelombang dampak tersebar, mengaduk energi asal di sekitarnya dan menyebabkan sejumlah besar ruang runtuh. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya didorong kembali oleh badai dan dengan cepat berkumpul. Mereka membentuk tirai air besar yang mengelilingi Dewa Darah. Guntur dari angin bergerak di antara tetesan hujan dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, daerah sekitarnya menjadi neraka guntur. Suara mantra surgawi dari angin. Ekspresi King Sui dingin dan dia dengan tenang berkata, segel hujan. Saat dia mengucapkan dua kata itu, tetesan hujan mengeluarkan rasa dingin yang menusuk. Dalam sekejap, kristal es mulai terbentuk, dan bersamaan dengan itu terdengar suara retakan. Hujan segera berubah menjadi es. Badai yang menderu-deru juga mulai membeku saat menyentuh tetesan hujan. Pada saat ini, angin dibekukan oleh es seolah-olah itu adalah jasmani, membentuk naga es berbentuk pusaran air. Dewa Darah tidak lagi ragu-ragu dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Energi asal surgawi dengan cepat dikumpulkan dari segala arah dan membentuk bola sebesar kepalan tangan di depan tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel lain dan dia dengan cepat menekannya ke bola kecil. Riak keras dengan cepat menyebar dan bola kecil itu tiba-tiba berubah menjadi derek. Itu memiliki mahkota merah, kaki emas, dan bulu seputih salju. Bangau itu segera terbang ke udara dan mengitari Dewa Darah. Dewa Darah tidak berhenti dan energi asal surgawi yang tak ada habisnya terus berkumpul. Dalam sekejap mata, total 9 kren terbentuk. 9 burung bangau terbang saat Dewa Darah berteriak, King Su, badai petir leluhur keluarga Yao saya tidak bisa menandingi panggilan angin. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, generasi leluhur keluarga Yao saya menciptakan mantra. Petik 2. Mata 9 burung bangau itu langsung memerah dan mereka mengeluarkan aura iblis yang kuat. Aura iblis menyebar seperti badai dan es di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Energi iblis ini terlalu kuat. Di tengah, rambut Dewa Darah mulai melayang dan pusaran merah muncul di antara alisnya. Saat berputar, energi iblis yang lebih kuat datang dari tubuhnya. Pada saat ini, Dewa Darah bukan lagi seorang kultivator, tetapi iblis kuno yang menempati tubuh. Mantra surgawi, Kren Smite. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis seperti lampu. Saat dia berteriak, 9 kren mulai menari di sekitar Dewa Darah dan mengeluarkan tangisan yang kuat. Teriakan ini terlalu keras dan tajam. Teriakan dari 9 burung bangau itu langsung membentuk badai dan menggema seperti orang gila dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bang, 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 bang. Semua es di sekitarnya mulai runtuh dan didorong kembali. Semua es dalam jarak 500 km runtuh. Untuk sesaat, seolah-olah seluruh dunia diselimuti tangisan. Suara ini begitu kuat sehingga seperti menembus ke segala sesuatu seperti jarum halus. Segala sesuatu di dalamnya dengan cepat hancur. Tepat pada saat ini, salah satu burung bangau tiba-tiba meledak menjadi bulu putih yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian teriakan yang lebih kuat datang dari bangau yang meledak itu. Tak lama kemudian, derek lain meledak. Dalam sekejap, ke-9 burung bangau itu meledak dan bulu yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ini berubah menjadi mantra kuat yang memengaruhi segala sesuatu dalam ribuan kilometer. Tatapan King Sui masih acuh tak acuh saat dia perlahan berkata, mantra ini tidak buruk. Hanya tidak buruk. Mantra keluarga Yao orang tua ini belum berakhir. Deru angin derek, menanam gudang. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis. Saat dia mengeluarkan raungan, jubah merah di sekelilingnya terlempar ke belakang dan tangannya membentuk segel. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap. Tanaman arsenal. Bulu yang tak terhitung jumlahnya yang terbang tiba-tiba mengeluarkan cahaya iblis dan berubah menjadi harta magis yang sangat berbeda. Gudang senjata di Plans Arsenal berarti senjata. Ketika mantranya muncul, dunia berubah warna dan sejumlah besar ruang runtuh. Itu terus menyebar, 500 km, 5.000 km, 50.000 km. Ekspansi ini sangat gila, dan Dewa Darah adalah pusatnya. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan, maka seluruh domain selatan akan menghadapi bencana. Saat mantranya mencapai puncaknya dan hampir mencapai King Sui, awan retribusi ilahi menyelesaikan kompresinya. Sejumlah besar awan menghilang dan terkondensasi di tengahnya untuk membentuk petir surgawi 7 warna. Sebelum petir ini muncul, itu mengeluarkan perasaan yang akan membuat hatimu bergetar. Guntur 7 warna langsung jatuh. Bukan hanya satu baut, ada 7. Guntur merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu turun saat awan pembalasan ilahi menghilang. Guntur ini mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Bab 856 Arsenal Ajaib. Deru angin derek, tanaman berubah menjadi senjata. Kamu bahkan tidak memiliki asal surgawi sendiri dan kamu berani mengatakan bahwa kamu menciptakan mantra surgawi ini.
Mata King Sui dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan tidak melihat sejumlah besar bulu yang menutupi ribuan kilometer. Dengan satu langkah, dia tiba di depan Wang Lin dan melihat 7 petir yang turun. Pada saat ini, petir pertama berkedip merah dan turun dengan sangat cepat dari atas. Namun, saat petir merah turun, mata King Sui mengeluarkan cahaya merah. Sejumlah besar cahaya merah ditembakkan seperti jaring. Itu melahap petir merah dalam sekejap. Mata kanan King Sui bersinar merah terang saat dia menyerbu ke depan menuju baut kedua, guntur retribusi ilahi oranye. Sekali lagi dia melahapnya tanpa ragu-ragu dan ganjaran dewa oranye menghilang. Cahaya merah dari mata kanan King Sui menjadi lebih kuat saat dia terus melahap sisa petir retribusi 7 warna tanpa jeda. Murid Wang Lin berkontraksi saat dia menyaksikan semua guntur retribusi ilahi dilahap oleh lampu merah dari mata kanan King Sui. Petir menyambar di seluruh tubuh Sui King, membuatnya terlihat lebih dingin. Aura berbahaya keluar dari tubuhnya, terutama dari mata kanannya. Mata kanannya juga memancarkan cahaya merah tak terbayangkan yang mendekati warna darah. Siapapun yang melihatnya akan gemetar. Guntur retribusi ilahi ini tidak buruk. Itu bisa membantu Ji Realem saya pulih sedikit. King Sui berbalik dan menatap Wang Lin. Meski tatapannya masih dingin, ada sesuatu yang berbeda tentang itu. Cold Wind, Summon the Rain, dan Magical Arsenal adalah 3 mantra pertama Master. Sekarang perhatikan baik-baik. King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke depan dan matanya menunjukkan jejak nostalgia. Hanya butuh beberapa bulan bagi saya untuk memahami Cold Wind. Adapun Summon the Rain, butuh waktu sebulan. Namun, Magical Arsenal membutuhkan waktu lebih dari 1 abad untuk saya mengerti sepenuhnya. King Sui menghela nafas saat tangan kanannya membentuk segel dan melambai. Sebuah cahaya kristal tampak diam-diam muncul saat dia melambaikan tangannya. Itu menyebabkan senjata yang tak terhitung jumlahnya dari mantra Dewa Darah segera berhenti. Saat Wang Lin memperhatikan, dia melihat cahaya kristal terbagi menjadi lebih banyak cahaya. Salah satunya berubah menjadi orang tua. Ketika lelaki tua itu muncul, aura kematian yang pekat berasal dari tubuhnya, tetapi energi asal yang kuat juga berasal dari tubuhnya. Ini menyebabkan lelaki tua itu mengeluarkan perasaan aneh. Kultivator kuno Mengmu. Saya membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Petik 2. Pada saat ini, cahaya kristal lain menyala dan menghilang. Seorang pemuda muncul. Pemuda itu terlihat sangat tampan dan juga memancarkan aura kematian yang kuat. Namun, ada juga niat membunuh yang kuat yang datang darinya. Kultivator kuno Kang Ran. Saya membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Petik 2. Kultivator kuno Lu Jie. Saya membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Petik 2. Saat King Sui berbicara, semua lampu kristal menghilang dan berubah menjadi sosok yang berbeda. Masing-masing dipenuhi dengan aura kematian, tetapi semuanya mengeluarkan aura yang mengguncang pikiran Wang Lin. Peringkat 8 Langit Surgawi Chen Feng. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran alam surga. Petik 2. Peringkat 8 Langit Surgawi Rou Dei. Aku membunuh wanita ini dalam pertempuran Deserters. Petik 2. Raja Surgawi peringkat 3 Seng Tianhou. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran di Wind Celestial Realm. Petik 2. Peringkat 7 Raja Surgawi Yun Meng. Aku membunuh wanita ini dalam pertarungan untuk supremasi. Petik 2. Mata King Sui dipenuhi dengan nostalgia. Saat dia berbicara, jiwa ilusi satu demi satu muncul. Hal ini tidak hanya menyebabkan mata Wang Lin melebar, bahkan Dewa Darah pun terkejut. Secara khusus, jiwa-jiwa surgawi semuanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang kuat. Seolah-olah mereka semua telah mati tetapi dipenuhi dengan keluhan dan menolak untuk memasuki siklus reinkarnasi. Saat mereka muncul, seolah-olah tempat ini telah menjadi api penyucian. Raja Surgawi peringkat 9 Yao Hai King. Aku membunuh orang ini menggunakan mantra surgawi Scattered Flow. Petik 2. Jiwa surgawi yang mirip dengan Dewa Darah muncul, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura kematian. Saat dia muncul, ekspresi Dewa Darah berubah sangat. Peringkat 1 Dewa Surgawi Liu Yun. Aku membunuh orangnya dalam pertempuran melawan Dewa Langit Angin. Petik 2. Reign Celestial Realm peringkat 3 Celestial Lord Chaude. Saya membunuh orang ini dalam invasi alam surgawi. Petik 2. Peringkat 5 Dewa Surgawi Chen Han. Aku membunuh orang ini dalam pemberontakan. Petik 2. Angin Celestial Realm peringkat 7 Tuan Surgawi Tuan Huo Han. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran lintasan kuno. Petik 2. Klon pertama dari Reign Celestial Realm rank 9 Celestial Lord King Suang. Aku membunuh klonnya dalam perang alam surgawi hujan dan petir. Petik 2. Satu persatu, lampu kristal menghilang, dan satu persatu sosok muncul. Semuanya sangat realistis dan berisi niat membunuh dan keluhan yang tak terbayangkan yang memenuhi dunia.
Dalam sekejap, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi King Sui. Wang Lin tidak meragukan identitas orang-orang ini. Gelombang besar terjadi di dalam hatinya ketika dia melihat sosok King Suang. Saya telah membunuh terlalu banyak dalam hidup saya. Mantra arsenal ajaib ini mengharuskan saya untuk memperbaiki semua pembunuhan yang telah saya lakukan dengan mengeluarkan jiwa mereka dari siklus reinkarnasi. Kemudian saya memurnikan jiwa mereka menjadi bagian dari saya. Baru setelah itu Magic Arsenal mencapai penyelesaian kecil. Suara King Sui sangat tenang, tetapi ada niat membunuh yang mengerikan dalam ketenangan ini. Bahkan Wang Lin dikejutkan oleh catatan pertempuran King Sui. Saat King Sui berbicara, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya melepaskan aura kuat yang bisa membalikkan dunia. Pada saat ini, semuanya menyerang Dewa Darah. Wajah Dewa Darah tanpa jejak darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa arsenal sihir Kaisar Langit Baifan dalam catatan keluarga begitu menakutkan. Kaisar surgawi macam apa ini? Dia jelas-jelas adalah Dewa Iblis. Dewa Darah dengan cepat mundur. Semua yang terjadi membuat kulit kepalanya kesemutan. Catatan keluarga memang memiliki bagian tentang leluhur surgawi Yao Hai King. Meskipun tidak jelas, tidak ada yang menyebutkan bahwa dia mati untuk Dewa Surgawi King Sui. Saat dia mundur, mata Dewa Darah berubah menjadi merah darah dan cahaya iblis muncul di antara alisnya, dan dia berteriak, "Tanaman, serang!" Senjata yang dibentuk oleh bulu yang tak terhitung jumlahnya segera menyerbu ke arah jiwa surgawi. Pada saat ini, gemuruh datang dari mana-mana dalam jarak ribuan kilometer, membentuk badai yang tak terbayangkan menyapu cakrawala. Tingkat pertempuran ini memengaruhi seluruh domain selatan. Runtuhnya bintang telah memasuki keadaan tak terkendali. Raungan konstan bergema di seluruh domain selatan. Jika ini berlangsung terlalu lama, malapetaka akan terjadi, dan itu tidak bisa dihindari. Yao Yun terus-menerus mundur. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya iblis, menahan tekanan di balik Dewa Darah. Namun, kultivasinya kurang, sehingga terus-menerus terluka. Dia menjadi putus asa, dan bahkan iblis di dalam tubuhnya akan runtuh. Suara gemuruh bergema saat mantra Dewa Darah terus hancur. Tak satu pun dari bulu yang telah berubah menjadi senjata bisa menahan sama sekali, jadi semuanya hancur. Saat Dewa Darah mundur, jiwa surgawi muncul di hadapannya dan meledak. Kekuatan kuat dari ledakan itu menghantam tubuh Dewa Darah. Itu bukan hanya satu, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Dewa Darah. Niat membunuh yang mengguncang surga yang berkumpul menyebabkan ketakutan muncul di mata Dewa Darah untuk pertama kalinya. Sudah lama sekali sejak dia merasakan ancaman kematian. Dewa Darah paling takut pada beberapa jiwa yang dulunya adalah penguasa surgawi karena masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Jika itu hanya salah satu dari mereka, Dewa Darah dapat dengan mudah menghancurkannya, dan bahkan dua tidak akan menjadi masalah. Namun, dia saat ini terluka, jadi dia tidak bisa membantu tetapi berakhir dalam keadaan menyesal. King Sui, apakah kamu akan membunuhku? Ekspresi Dewa Darah sangat ganas saat dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Sejumlah besar energi asal yang bisa meruntuhkan langit dan mengubah hukum mulai berkumpul seperti orang gila. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Dengan satu langkah, King Sui melangkah maju dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Energi dingin segera berkumpul dan membentuk massa udara hitam. Dewa Darah mengungkapkan pandangan tegas saat dia mundur dan tiba di sebelah Yao Yun. Tangan kanannya menunjuk di antara kedua mata Yao Yun. Mata Yao Yun tiba-tiba melotot dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Seolah-olah jiwa dan daging asalnya dengan cepat diserap oleh benda di dalam tubuhnya. Jeritan sedih keluar dari mulutnya dan matanya menjadi merah. Namun, pada saat ini, kebingungan di matanya telah menghilang dan menunjukkan kejelasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bayangan iblis kuno muncul di atas kepalanya. Itu jauh lebih padat dari sebelumnya karena baru saja melahap beberapa tonik. Itu dengan cepat terbang keluar dari tubuh Yao Yun. Selama proses ini, tubuh Yao Yun hancur lebih cepat karena dia hanya tinggal kulit dan tulang. Dagingnya, energi asal, dan bahkan jiwa asal telah dimakan oleh iblis kuno. Mata Yao Yun menjadi lebih sadar dan dia menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Dia ingat kenangan yang tidak dapat dia temukan selama ribuan tahun. Keluarga Yao sudah tidak ada lagi, tubuhnya jatuh dari bintang. Saat dia jatuh, jiwa dari iblis kuno itu keluar. Itu membawa aura iblis yang kuat saat memasuki tubuh Dewa Darah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Dewa Darah menyerap jiwa iblis kuno, tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat. Matanya bersinar saat dia melambaikan lengan bajunya dan merobek kekosongan. Ada suara robek saat retakan panjang muncul dan lampu kuno perlahan padam. King Sui, karena kamu sedang mencari kematian, maka jangan salahkan orang tua ini karena membunuh makhluk surgawi.
Ekspresi Dewa Darah sangat mengerikan, dan tubuh ilusi raksasa dari iblis kuno setinggi puluhan kaki muncul di hadapannya. Matanya merah darah saat dia melihat King Sui dan mengeluarkan raungan diam-diam. Bab 857 Langkah ketiga. Ekspresi King Sui masih acuh tak acuh. Dia tidak melihat Dewa Darah, dia menatap sosok iblis yang keluar dari tubuh Dewa Darah, dan matanya menjadi dingin. Mata kanannya berkedip merah. Warnanya merah tua dan menandakan niat membunuh. Dengan satu langkah, King Sui menyerang. Kabut hitam di tangannya tiba-tiba meluas hingga 30 kaki dan terbang menuju Dewa Darah. Wajah Godblood ganas saat dia menunjuk ke lampu kuno. Dia bukan satu-satunya yang bergerak, iblis kuno itu juga menunjuk ke lampu kuno. Masih ada nyala api yang menyala di dalam lampu kuno itu. Tidak jauh dari situ, mata Wang Lin tertuju pada lampu kuno sejak lampu itu muncul. Dia bisa dengan jelas melihat bayangan seorang wanita yang berjuang di jantung lampu kuno. Rasa sedih tampak menyebar dari nyala api. Dengan ujung jari Dewa Darah, api di dalam lampu kuno itu tumbuh dengan hebat. Kemudian bayangan iblis kuno yang besar tiba-tiba meledak dari lampu kuno. Setan kuno itu tampak hampir persis sama dengan bayangan iblis di sekitar Dewa Darah. Namun, aura kuat yang tak terbayangkan jauh lebih kuat daripada bayangan iblis di sekitar Dewa Darah. Itu seperti membandingkan kunang-kunang dan bulan yang cerah. Ini adalah tubuh asli. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia tercerahkan. Benda di dalam lampu kuno adalah tubuh asli iblis kuno. Adapun hal-hal di dalam Dewa Darah dan Yao Yun, mereka adalah klon iblis kuno. Dewa Darah meraung dengan ganas, api iblis yang melahap dewa. Saat dia meraung, nyala api dari lampu kuno menyebar dan tubuh sebenarnya dari iblis kuno itu keluar. Pada saat ini, sejumlah besar energi iblis menyebar. Bahkan seluruh wilayah selatan diselimuti oleh energi iblis yang pekat. Seolah-olah aura kuno dari zaman purba telah terbangun di antara bintang-bintang. Energi iblis menyebabkan energi asal semua pembudidaya di domain selatan menjadi tidak stabil. Beberapa binatang di planet budidaya menjadi sangat bersemangat dan menyerap energi iblis seperti orang gila. Saat iblis kuno menyerang, tubuhnya menjadi tertutup api. Cakar besarnya mencapai ke arah King Sui. Cakar ini mengandung aura yang lebih kuat dari hukum. Semua hukum lenyap sebelum cakar ini. Api di sekitar tubuhnya adalah api iblis yang tidak bisa dipadamkan yang telah menyala selama bertahun-tahun dan dapat membakar apapun di dunia. Mata King Sui mengungkapkan ekspresi serius saat dia bergegas keluar dan melemparkan kabut hitam di tangannya. Di saat yang sama, mata kanannya bersinar merah. Dia menggunakan Ji Realem tanpa ragu-ragu. Sinar petir merah keluar dari matanya dan menyerbu keluar. Saat Ji Realem muncul, semua debu mundur dan semua makhluk merasa takut. Pada saat ini, energi iblis segera runtuh dan menghilang sebelum kekuatan ini. Seolah-olah energi iblis tidak ada apa-apanya sebelum Ji Realem. Petir merah membawa aura yang menakutkan dan berisi semua pembantaian dalam kehidupan King Sui. Itu menciptakan badai yang bergerak sangat cepat ke arah iblis yang keluar dari lampu kuno. Mata iblis kuno itu mengungkapkan ekspresi keterkejutan. Itu tidak bergeming saat mengulurkan tangan dan meraih Ji Realem. Pada saat ini, suara gemuruh mulai bergema. Cakar kanan iblis kuno segera runtuh ketika Ji Realem memasuki tubuhnya. Keruntuhan ini tidak berhenti di cakar dan menyebar ke seluruh tubuh iblis kuno. Dalam sekejap, seluruh tubuh iblis kuno runtuh. Namun, saat iblis kuno itu runtuh, nyala api di dalam lampu kuno itu menyala dengan intens dan bayangan iblis kuno itu kembali memadat. Meski lebih redup dari sebelumnya, ada cahaya merah berkedip di antara alisnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa lampu merah adalah Ji Realem. Semua mantra di dunia ini berasal dari klan iblis kuno saya. Hanya yang ini, yang mengandung jejak kekuatan surga, bukan milik klan iblis kuno saya. Namun, kekuatan ini sekarang menjadi milikku. Suara kuno bergema di antara bintang-bintang. Mata iblis kuno itu memancarkan cahaya iblis. Lampu merah di antara alisnya berkedip dan menembakkan sinar petir ke arah King Sui. Namun, saat petir merah muncul, itu runtuh dari tatapan King Sui. Gelombang kejut yang diciptakan oleh keruntuhan dengan cepat menyebar. Ekspresi King Sui dingin saat dia mengangkat tangannya dan dengan tenang berkata, "Sumu, lihat lebih dekat, ini adalah mantra keempat guru, Mountain Scrumble." Mata iblis kuno itu dipenuhi dengan energi iblis karena dengan cepat mundur dan meraih Dewa Darah. Itu segera memasuki tubuh Dewa Darah, menyebabkan tangisan kesakitan keluar dari mulut Dewa Darah. Pembuluh darah di wajah Dewa Darah menonjol, membuatnya mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Seolah-olah dia mengalami sakit yang menyayat hati. Rambutnya bergerak tanpa angin dan dengan cepat diperpanjang. Kemudian dua tanduk ilusi muncul di kepalanya. Di saat yang sama, cahaya hijau menutupi tubuhnya. Sekarang dia tidak lagi terlihat seperti manusia dan terlihat seperti iblis kuno.
Energi iblis yang padat berasal dari tubuhnya. Mata Dewa Darah tidak lagi memiliki fokus, hanya cahaya iblis. Dia meraung dan menyerang King Sui. Ekspresi King Sui serius dan mata kanannya memancarkan cahaya merah yang intens. Tepat saat dia hendak menyerang, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba mendongak. Bahkan Wang Lin segera mengangkat kepalanya. Dia samar-samar merasakan sumber energi asal dari atas. Energi ini tidak kuat, tetapi Wang Lin merasa bahwa hanya satu pikiran dari aura ini sudah cukup baginya untuk hancur menjadi energi asal. Ini adalah langkah ketiga. Ekspresi Wang Lin sangat berubah. Bahkan Dewa Darah, yang sudah gila, langsung mengangkat kepalanya pada saat ini, dan ekspresinya berubah. Cukup, suara tenang perlahan muncul dari bintang-bintang. Kemudian sosok yang dibentuk oleh sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara King Sui dan Dewa Darah. Saat sosok ilusi muncul, dia mengangkat tangannya dan secara acak melambai ke Dewa Darah. Dewa Darah segera batuk seteguk besar darah dan iblis kuno terlempar dari tubuh Dewa Darah. Wajah iblis kuno itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap sosok ilusi itu. Iblis kuno, aku tidak keberatan kau meminjam keluarga Yao untuk memulihkan tubuhmu. Saya tidak peduli. Namun, jika Anda menyebabkan pembantaian di sistem bintang Alheaven dan memengaruhi pertempuran melawan sistem bintang aliansi, maka saya tidak keberatan memadamkan api iblis Anda yang tidak bisa dipadamkan. Petik 2. Suara orang ini tenang, tapi mengandung aura yang bisa mengejutkan hati seseorang. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti telah kembali 1000 tahun. Dia mengalami perasaan melihat seorang kultivator ketika dia masih manusia. Kuat. Sangat kuat. Tidak dapat melawan, tidak dapat menolak, bahkan pikiran yang pantang menyerah harus benar-benar dipadamkan. Ketika Anda mendengar kalimat ini, Anda harus taat. Dewa Surgawi King Sui, alam surgawi telah hancur, dan ini adalah sistem bintang surgawi. Sosok ilusi itu berbalik dan memandang King Sui. Tatapan ini seperti tatapan Dao. Itu tidak memiliki kekuatan, tetapi itu menyebabkan serangkaian kegaduhan di sekitar King Sui. Seolah-olah surga pun harus menyerah pada suara ini. Itu tidak akan memungkinkan adanya perlawanan. Mata King Sui masih dingin saat dia menatap sosok ilusi itu. Setelah waktu yang lama, dia mendengus dingin dan tidak berbicara. Bayangan ilusi itu kabur dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas penampilan sosok itu. Setelah dia berbicara, dia mengulurkan lengannya dan cahaya kristal memenuhi area itu. Saat murid Wang Lin menyusut, ruang runtuh di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan dikembalikan ke normal. Tidak hanya itu, ketika cahaya kristal berangsur-angsur pergi, semua kehancuran yang terjadi di domain selatan dibalik. Bahkan energi iblis yang diserap oleh beberapa binatang di beberapa planet budidaya menghilang secara diam-diam. Jika kalian berdua terus bertarung, aku akan membunuh kalian berdua. Setelah meninggalkan kata-kata tenang itu, cahaya kristal menghilang seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Namun, kata-kata terakhir itu bisa membuat makhluk manapun merasa takut. Hanya sebagian dari niat membunuh orang itu yang dilepaskan, namun itu sudah cukup bagi dunia untuk berubah warna. Jika semuanya dilepaskan, maka bintang-bintang tidak akan ada lagi. Dewa Darah diam-diam merenung sejenak sebelum meraih lampu kuno. Dia bahkan tidak melihat King Sui saat dia bergabung dengan dunia dan menghilang. King Sui dan Wang Lin adalah dua orang yang tersisa. Wang Lin masih belum pulih dari keterkejutannya. Kejutan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Wang Lin sangat yakin bahwa bayangan ilusi adalah kultivator langkah ketiga. Orang itu telah muncul tanpa sedikit pun gejolak, dan perasaan teror dari jiwanya begitu kuat hingga tidak hilang sama sekali. Seolah-olah dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menyebabkan seluruh domain selatan runtuh. Wang Lin menutup matanya. Setelah waktu yang lama, dia menekan kejutan di dalam hatinya, menggenggam tangannya ke arah King Sui, dan berkata, "Terima kasih, saya akan selamanya mengingat bahwa senior menyelamatkan saya." Mata King Sui memandangi bintang-bintang yang jauh dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Setelah waktu yang lama, kemurungan menghilang sebelum dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Saya tidak peduli bagaimana Anda belajar panggilan angin, tetapi karena Anda mempelajarinya, Anda adalah murid lintas generasi dari tuan saya. Saya, King Sui, tidak memiliki ikatan apapun dalam sistem ini. Bertemu denganmu adalah pengaturan tuanku. Anda belum membentuk asal celestial Anda, dan tanpa kolam surgawi, Anda tidak dapat membentuk asal celestial Anda. Sekarang dengan kompetisi gelar surgawi kuil surgawi 108, 36 surga surgawi memiliki hak untuk mengakses kolam surgawi. Kamu harus berjuang untuk itu." Bab 858 Target 108 Gelar Surgawi. Jika Anda bisa sukses, maka saya akan mengajari Anda Summon the Rain and Magical Arsenal.
Jika tidak, maka Anda tidak memiliki nasib dengan dua mantra surgawi ini. Saya telah menyelamatkan Anda sekali, dan itu bisa dianggap saya memenuhi karma yang Anda miliki dengan guru. Lakukan yang terbaik. King Sui memandang Wang Lin. Setelah ragu-ragu sedikit, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah kehampaan. Setetes kristal es yang jernih terbentuk dan melayang di depan Wang Lin. Objek ini berisi 3 kegunaan panggil hujan, gunakan untuk melindungi dirimu sendiri. King Sui berbalik, berjalan menuju kehampaan, dan perlahan menghilang. Sesaat sebelum dia menghilang, melankolis di matanya menjadi lebih kuat dan dia bergumam. Orang itu lebih kuat dari guru, namun, dia memberikan perasaan akrab, aku pasti pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin melihat sosok King Sui yang pergi dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum dia menggenggam tangannya ke arah itu. Dia meraih kristal es dan kemudian menghilang tanpa jejak. Orang itu pasti seorang kultivator langkah ketiga. Ada seorang pembudidaya yang luar biasa dalam sistem bintang Al-Heaven. Wang Lin dengan cepat menuju ke tempat keluarga Li Yuan berada. Saya hanya tidak tahu apakah ada kultivator langkah ketiga dalam sistem bintang aliansi. Orang ini terlalu kuat, bahkan pembudidaya Nirvana Saterer tidak akan bisa menolak. Sosok Wang Lin bergerak melalui bintang-bintang dan matanya bersinar. Namun, saya telah melihat arah ke langkah ketiga dari manik yang menentang surga. Mata Wang Lin bersinar lebih saat ia bergerak melalui ruang menggunakan spatial bending. Ada planet budidaya dalam sistem jarak jauh di domain selatan. Planet ini diberi nama Annihilation. Dahulu kala, tidak hanya terkenal di domain selatan, itu juga terkenal di seluruh sistem bintang Al-Heaven. Keluarga dengan batasan yang diwarisi dari zaman kuno, keluarga Li. Dengan penguasaan pembatasan pemusnahan, keluarga Li sangat kuat dan nama mereka pernah mengguncang sistem bintang surgawi. Namun, dengan penurunan keluarga dan pembatasan pemusnahan bocor, keluarga Li jatuh dari kekuasaan. Tidak ada satupun kemuliaan keluarga Li yang tersisa. Kenangan itu terkubur dan tidak lagi bersinar. Saat keluarga Li layu, bahkan ingatan orang tentang itu menjadi kabur. Seolah-olah tidak ada lagi. Pemusnahan planet telah menjadi tidak berpenghuni. Tidak ada pembudidaya yang datang ke sini. Jika bukan karena batasan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh keluarga Li, mereka bahkan tidak akan mampu menjaga pemusnahan planet. Di dalam rumah keluarga Li di planet Annihilation, Li Yuan berdiri menatap ke kejauhan. Kakak Su, bukannya aku tidak ingin membantumu dengan keluarga Yao yang memburumu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Li Yuan pahit. Dia bersedia membantu, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia tidak hanya tidak membantu, dia benar-benar akan menjadi beban. Dia sangat berterima kasih kepada Sumu atas apa yang terjadi di alam surgawi guntur, terutama fakta bahwa Sumu telah mengirimnya keluar dan tetap tinggal. Setelah menghela nafas, Li Yuan berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dia menatap langit dan semua yang terjadi di alam surgawi guntur melintas di kepalanya. Saudara Su, jika Anda bisa datang, saya akan mengajarkan hati pembatasan penghancuran kepada Anda tanpa syarat. Saat Li Yuan bergumam, matanya tiba-tiba membelalak. Dia menatap ke langit dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Riak muncul di langit dan mulai menyebar. Seolah-olah langit telah menjadi genangan air. Sosok Wang Lin keluar dari riak. Dia melayang di udara dan segera melihat Li Yuan. Dia tersenyum dan melangkah maju. Di dalam aula leluhur keluarga Li, ada kolam hitam. Wang Lin dan Li Yuan sedang duduk di kolam air, dan aura dingin keluar dari pusaran air di dalam kolam. Namun pusaran air ini sangat lemah. Saat itu mengelilingi mereka berdua, itu menciptakan riak. Sementara Li Yun menutup matanya, cahaya hitam keluar dari antara alisnya. Cahaya berubah menjadi garis hitam saat memasuki kolam. Saat garis-garis hitam ini menyentuh kolam, itu seperti naga yang memasuki laut, menyebabkan riak yang lebih besar muncul. Wang Lin sedang duduk di seberang Li Yuan. Keduanya telah berkultivasi di sini selama 3 hari. Wang Lin telah tiba 3 hari lalu dan bertemu dengan Li Yun. Kemudian Li Yun mengundang Wang Lin ke sini untuk mewarisi hati pembatasan penghancuran. Hanya dengan hati yang membatasi barulah Annihilation Restriction dapat menampilkan kekuatan aslinya. Namun, pewarisan hati yang membatasi hanya bisa dilakukan di aula leluhur keluarga Li. Garis-garis hitam yang berasal dari Li Yuan memasuki kolam dan menghilang seolah-olah telah menjadi bagian dari kolam. Pada saat yang sama, air hitam berkumpul di dekat Wang Lin dan akhirnya mengembun di antara kedua alisnya. Seiring waktu berlalu perlahan, Li Yuan mulai mengungkapkan ekspresi kelelahan. Pewarisan hati yang dibatasi biasanya dilakukan oleh nenek moyang ketika mereka hampir meninggal. Saat ini, untuk membayar Wang Lin, dia tidak ragu-ragu untuk membagi setengah dari hati yang membatasi dan memberikannya kepada Wang Lin. Pada hari kelima, Li Yuan terlihat jauh lebih tua. Seolah-olah 5 hari ini telah 50 tahun.
Cahaya hitam di antara alisnya telah banyak meredup dan sangat lemah karena lebih dari setengahnya telah memasuki kolam. Pusaran air di dalam kolam menjadi lebih intens. Saat terus berputar, perlahan-lahan itu tumbuh menjadi badai. Li Yuan menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari kolam dan duduk. Dia memandang Wang Lin di dalam air dan bergumam, "Saudara Su, saya telah membalas kebaikan Anda." Dia menutup matanya yang merah. Seluruh tubuhnya dipenuhi kelelahan dan dia mulai berkultivasi. Untuk membayar Wang Lin, dia telah memberi terlalu banyak. Memberikan sebagian besar hati yang membatasi telah menyebabkan keterampilan pembatasannya turun drastis. Saat Wang Lin sedang duduk di dalam genangan air, pusaran air menjadi lebih intens. Pada hari ke-6, badai terbentuk, menyebabkan air naik dan mengelilingi Wang Lin. Energi dingin menyebar, menyebabkan munculnya embun beku dan beberapa kolam membeku. Saat ia berada di bawah air hitam-hitam yang terus berputar, garis-garis masuk di antara alis Wang Lin, membentuk pola bunga yang rumit dan diberi merek lapis demi lapis. Pada saat ini, Wang Lin sepertinya memasuki keadaan yang sangat misterius. Segala sesuatu tentang pembatasan pemusnahan muncul di benaknya dan mulai membandingkan dan menyatu dengan pengetahuan sebelumnya tentang pembatasan. Saat garis hitam mencapnya, berbagai misteri batasan menjadi lebih dalam di hatinya. Pada hari ke-9, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan pusaran air hitam di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Air berhamburan ke segala arah, diikuti semburan energi dingin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan batasan yang tak terhitung melintas di matanya. Seolah-olah dia bisa melihat semua batasan di dunia. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Semua air hitam yang tersebar bergetar dan terkondensasi di dalam telapak tangannya menjadi bola hitam. Bola itu memancarkan cahaya hitam dan aura dingin. Sepertinya menyelimuti seluruh aula dengan aura dingin. Sambil menatap bola hitam, Wang Lin menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menamparkan tas pegangannya. Sejumlah besar tanah beterbangan. Tanah ini dikumpulkan olehnya di alam surgawi petir di bawah bimbingan Li Yuan. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua tanah masuk ke dalam bola hitam. Bola hitam berangsur-angsur mengeras. Pada saat yang sama, Wang Lin meludahkan energi asal esensi. Ketika menyentuh bola hitam, itu bersinar terang. Bola hitam secara bertahap menyusut dan berubah bentuk di depan mata Wang Lin sampai menjadi kompas segi 8. Setiap generasi keturunan Annihilation Restriction harus memiliki kompas pembatas hati mereka sendiri. Selamat, Saudara Su. Li Yun membuka matanya yang lelah dan tersenyum. Itu adalah senyum yang sangat tulus tanpa kepalsuan. Kompas di dalam tangan Wang Lin memasuki telapak tangannya. Itu bergerak melalui tubuhnya dan melintas di antara alisnya sebelum menghilang. Wang Lin melangkah ke samping Li Yuan dan menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak, Saudara Li." Li Yuan samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu seperti ini, Saudara Su. Anda adalah dermawan keluarga Li saya, jadi wajar bagi saya untuk melakukan ini." "Apa yang akan dilakukan Saudara Su selanjutnya?" Petik 2. Wang Lin merenung. Beberapa hari yang lalu, ketika dia tiba di planet Annihilation dan bertemu Li Yuan, dia telah mendengar banyak hal dari Li Yuan. Dia bahkan mengetahui tentang gelarnya Master Demon. Berpikir tentang apa yang dikatakan Li Yuan, bahwa pertempuran 108 surgawi kuil surgawi petir akan menggunakan 4 domain sebagai arena, hati Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Tidak hanya untuk 2 mantra surgawi yang disebutkan oleh King Sui, tetapi juga janji dari keluarga Siang dari planet Donglin. 36 surga surgawi akan menerima janji dari kuil surgawi petir dan 2 keluarga kultivasi dengan warisan dari zaman kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, apakah Saudara Li tertarik memperjuangkan salah satu dari 108 gelar surgawi? Li Yuan merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum kecut. Tidak ada gunanya mengikuti tingkat kultivasi saya saat ini. Saya bersiap untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk menerobos ke tahap ilusi Yin. Mata Li Yuan dipenuhi dengan tekad saat dia berbicara. Dia harus berjuang untuk sebuah terobosan tidak peduli apa yang membawa kemuliaan kembali ke keluarganya. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, dengan bakat Saudara Li, terobosan hanya masalah waktu. Dia merenung sebentar sebelum dia memukul tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Kemudian dia mengukir mantra Thunder Origin di dalamnya. Saudara Li, ada metode kultivasi di dalam batu giok ini. Jika Anda mengembangkannya dengan hati-hati, maka peluang Anda untuk mendapatkan terobosan akan meningkat pesat. Petik 2. Li Yun mengambil batu giok itu. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut. Meskipun keluarga Li-nya memiliki warisan dari zaman kuno, banyak dari mereka yang hilang. Mereka satu-satunya yang tersisa adalah pembatasan penghancuran. Faktanya, mereka sekarang lebih rendah dari keluarga kultivasi biasa. Meskipun mantra Thunder Origin dari Thunder Celestial Temple tidak berharga, itu masih langka.
Dia mengangguk dan berkata, Saudara Su, saya tidak akan repot-repot mengucapkan terima kasih, karena hanya kami berdua. Jika suatu hari saya memiliki terobosan, saya akan menemukan Anda. Kami berdua bisa mengembara di bintang-bintang seperti dua langit. Ini akan menjadi acara yang menggembirakan. Petik 2. Wang Lin tersenyum dan berkata, Saudara Li, selamat tinggal. Dengan itu, dia maju selangkah. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Bab 859 Kedatangan. Thunder Celestial Temple akan memberikan 108 gelar surgawi. Keempat domain itu akan menjadi arena persaingan sengit. Ini adalah pertama kalinya gelar surgawi diberikan sejak alam surgawi runtuh. Ada juga Celestial Lord King Sui, yang akan mengajarkan mantra surgawi. Selain itu, ada janji dari dua keluarga kuno dan keluarga misterius sejak zaman purba memberikan hak untuk menggunakan kolam surgawi. Semua ini telah mendorong persaingan gelar surgawi ke puncak. Mereka menggunakan kompetisi gelar surgawi untuk membawa maksud pertempuran dari seluruh sistem bintang Alheaven ke puncaknya sebelum pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dari keempat domain akan mengirim orang ke arena yang ditentukan. Kemudian, dengan messenger dari kuil surgawi petir sebagai juri, 108 orang akan dipilih dari setiap domain untuk dikirim ke kuil surgawi petir untuk kompetisi terakhir. Domain Selatan, salah satu dari 3 planet utama, planet Earth Flame. Ruang ribuan kilometer jauhnya dari planet itu diselimuti cahaya terang. Ribuan kilometer jauhnya adalah area yang dipenuhi dengan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Medan perang untuk domain selatan ada di sini. Ribuan kilometer jauhnya, ada batu biru yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Ada satu atau beberapa orang duduk di setiap batu. Batu biru tersebar di seluruh area. Batu biru disiapkan oleh domain selatan untuk semua orang yang ingin menonton kompetisi. Saat ini tidak kurang dari puluhan ribu pembudidaya tersebar di antara batu biru. Tingkat kultivasi mereka sangat bervariasi, meskipun kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya pada tahap pertama. Selain menemani anggota keluarganya yang datang untuk mengikuti kompetisi, mereka juga datang untuk memperluas pandangan dengan melihat beberapa mantra surgawi. Ada banyak batu merah di antara batu biru yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap pembudidaya yang duduk di atasnya memiliki mata yang bersinar penuh dengan niat bertempur. Inilah orang-orang yang memperoleh hak untuk memperjuangkan gelar surgawi di domain selatan. Ada sekitar 300 hingga 400 batu merah. 108 orang yang akan memiliki hak untuk pergi ke kuil surgawi akan dipilih dari mereka. Pada saat ini, di dalam medan perang yang lebarnya ribuan kilometer, dua pembudidaya sedang bertarung. Berbagai mantra memenuhi area itu, dan kedua sisinya serasi. Semua penonton menyaksikan dengan cermat, terutama mereka yang akan bertarung berikutnya. Mereka menyaksikan dengan lebih saksama. Tentu saja, ada pembudidaya yang hanya melirik sekali dan menarik pandangan mereka. Jelas bahwa pertempuran semacam ini tidak menarik minat mereka. Zhang Kongli adalah salah satunya. Keluarga Zhan adalah keluarga besar. Zhang Kongli adalah junior terbaik dari keluarga Zhan. Persyaratan keluarganya untuknya adalah untuk mendapatkan 10 besar di kompetisi domain selatan. Top 10, jika tidak ada yang salah, maka itu ada di dalam tas. Tatapan tajam Zhan Kongli menyapu area itu dan mendarat di atas batu merah. Di atas batu merah itu duduk Seng Honghu, yang matanya tertutup. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Zhan Kongli dan membuka matanya. Keduanya tersenyum satu sama lain dan menarik pandangan mereka. Ketika Seng Honghu menarik pandangannya, dia melihat ke kejauhan dengan ekspresi suram. Dia awalnya ingin membantu tuannya ketika dia mengetahui bahwa keluarga Yao sedang memburunya. Namun, leluhur keluarga Seng Hong secara pribadi keluar untuk menghentikannya. Meskipun Seng Honghu tidak mau, dia akhirnya harus menyerah. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mencibir. Keluarga Yao benar-benar mencari kematian mereka sendiri dengan memprovokasi tuannya. Meskipun, masalah yang terjadi kemudian di luar dugaan Seng Honghu. Tuannya berulang kali melakukan serangan balasan terhadap keluarga Yao, membunuh banyak pembudidaya, dan memperoleh gelar Master Demon. Pada akhirnya, pertempuran yang mengguncang bumi di domain utara membuat nama Sumu bergema di seluruh sistem bintang Alheaven. Meskipun semua ini tampak termasyhur di permukaan, itu sangat berbeda dari kesan yang dimiliki Seng Honghu. Dia terdiam untuk waktu yang lama, mengingat semuanya dari sebelumnya, dan hatinya terasa pahit. Dengan kecerdasan Seng Honghu, dia memiliki spekulasi. Saya khawatir Sumu tidak sekuat yang saya bayangkan, saya khawatir tingkat kultivasinya lebih rendah dari saya, tidak peduli seberapa rajinnya dia dalam meningkatkan kultivasinya, paling banyak dia berada di puncak korporeal yang seperti saya. Sayang. Hati Seng Honghu terasa sangat kompleks saat dia menarik pandangannya dari kehampaan.
Hati Zhang Kongli juga sangat kompleks bersama dengan Seng Honghu. Dia secerdas Seng Honghu, dan ketika berita Wang Lin diburu oleh keluarga Yao sampai ke dia, dia perlahan-lahan menyadari kebenarannya. Hatinya juga dipenuhi dengan kepahitan. Sumu, aduh, aku bahkan tidak menyangka aku, Zhang Kongli, akan mengalami hari di mana aku tertipu. Bukannya saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya, itu adalah tidak ada yang bisa dilihat, itu hanya tingkat kultivasinya. Dia pasti mengalami pertemuan yang beruntung untuk mencapai korporeal yang di alam surgawi guntur dan tidak menyembunyikan kultivasinya seperti yang saya pikirkan. Bahkan sekarang orang ini pasti masih di tahap korporeal yang. Aku salah tentang dia. Zhang Kongli menghela nafas dan dipenuhi dengan kekecewaan. Zhan Yun sedang duduk di atas batu biru di belakang Zhang Kongli. Ketika dia melihatnya mengerutkan kening, dia menghela nafas. Dia sangat mengerti bahwa sepupunya memikirkan tentang senior. Selama periode waktu ini, nama senior menjadi terkenal di sistem bintang Al-Heaven. Setiap kali dia mengingat apa yang terjadi di alam surgawi guntur, dia akan merasa terkejut. Jika bukan karena senior yang memimpin, dia pasti sudah mati. Ada batu merah lain dengan Tang Yanfeng duduk di atasnya. Dia melihat ini dan mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Zhang Kongli, Seng Honghu, dan Tang Yanfeng terkenal di domain selatan. Mereka diberi nama tiga bencana dari domain selatan. Selain penonton dari berbagai keluarga kultivasi, ada juga beberapa orang di sini yang bertanggung jawab untuk mengatur pertempuran. Tiga dari mereka berasal dari kuil surgawi guntur. Dua dari tiga orang itu mengenakan jubah hijau dan mata mereka dingin saat melihat semuanya. Salah satunya sudah sangat tua dan mengenakan jubah ungu. Dia memejamkan mata seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi di hadapannya. Dua utusan berjubah hijau dari kuil surgawi guntur sangat menghormati tetua berjubah ungu. Bahkan leluhur di sekitar domain selatan sangat menghormatinya. Selain mereka bertiga, ada juga berbagai leluhur dari keluarga budidaya di domain selatan. Orang-orang ini sedang duduk di atas batu putih. Hanya ada sedikit batu putih, kurang dari 10, tetapi setiap orang yang duduk di atasnya sangat terkenal. Namun, leluhur keluarga Sengong dan Lai Yunzi tidak ada di sini. Pertarungan di dalam arena secara bertahap akan segera berakhir. Kedua keluarga kultivasi yang terlibat semuanya dengan hati-hati melihat medan perang. Sesaat kemudian, salah satu tubuh petarung menggigil saat mantra mengenai tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ketika dia melihat lawannya mengejarnya, dia menghela nafas dan berkata, "Aku mengaku kalah." Sebuah tawa datang dari orang yang mengejarnya. Dia berbalik dan berhenti mengejar. Sebuah bayangan muncul di dalam arena, itu adalah salah satu utusan kuil surgawi berjubah hijau. Dia muncul dengan kilatan guntur saat dia menyapu arena dan dengan tenang berkata, "Li Ye menang." Sama seperti pertempuran yang terjadi di luar planet Earth Flame, sosok Wang Lin muncul di kehampaan ratusan ribu kilometer jauhnya. Matanya dingin saat dia melihat ke kejauhan. Li Yuan berkata bahwa kompetisi domain selatan akan diadakan di planet Earth Flame. Setiap peserta membutuhkan token kualifikasi dari domain selatan untuk berpartisipasi. Jika seseorang tidak memiliki token, dia tidak diizinkan masuk, dan setelah dimulai, area dalam jarak 100.000 kilometer akan ditutup. Jika kamu terlambat, kamu tidak diizinkan masuk. Wang Lin mendengus dingin dan maju selangkah. Riak muncul di bawah kakinya, dan setelah langkah kedua, dia menghilang. Dalam 100.000 kilometer dari planet Earth Flame, ada pembudidaya yang duduk dengan interval 10.000 kilometer. Mereka membentuk cincin yang mengelilingi planet Earth Flame dan mencegah orang luar masuk. Untaian energi spiritual keluar dari mereka, dan mereka terhubung erat, membentuk jaringan. Saat posisi satu orang berubah, itu akan segera dirasakan oleh orang lain. Meng Lin saat ini sedang duduk di antara bintang-bintang dengan amarah bersemayam di dalam hatinya. Dia adalah seseorang dari keluarga Meng dari planet Earth Flame. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengamati mantra surgawi yang digunakan selama kompetisi. Namun, dia dikirim jauh-jauh ke sini, jadi dia sangat marah. Berpikir tentang bagaimana teman-temannya bersuka cita atas kemalangannya ketika mereka tahu dia dikirim untuk berjaga di sini, dia menjadi lebih murung dan tidak bisa menenangkan dirinya untuk berkultivasi apapun yang terjadi. Jika saya bisa melihat berbagai mantra surgawi yang digunakan dalam kompetisi gelar surgawi ini, terutama yang ada di bencana di domain selatan, itu akan sangat menguntungkan kultivasi saya. Sayang, Meng Lin mendesah gelap. Dia hanya berada di tahap akhir transformasi jiwa dan tidak dapat mengambil langkah terakhir ke tahap ascendan. Kemudian pupilnya tiba-tiba menyusut saat dia menatap lurus ke depan. Riak tiba-tiba muncul 1000 kaki dari Meng Lin. Saat riak menyebar, seseorang keluar. Orang ini berkulit putih dan rambut hitamnya bergerak tanpa angin. Secara khusus, mata orang ini sangat cemerlang.
Saat Meng Lin bertemu dengan mata itu, dia merasa seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di benaknya. Jiwa asalnya hampir runtuh dan energi spiritualnya bocor langsung dari tubuhnya. Saat ini, dia kehilangan kesadaran. Sosok Wang Lin berkedip dan berjalan melewati Meng Lin. Tidak sampai Wang Lin berada jauh, Meng Lin sadar kembali. Dia dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat ke belakang tetapi tidak melihat apa-apa. Aneh, kenapa aku baru saja memasuki trans? Meng Lin menggaruk kepalanya dan tidak bisa memikirkan alasannya. Setelah menghela nafas, dia mulai berkultivasi. Anehnya, kali ini dia berhasil dan tenggelam dalam kultivasi setelah waktu yang singkat. Bab 860 Saya ingin tempat pertama. Wang Lin tidak bergabung dengan dunia saat dia berada dalam jarak 100.000 kilometer dari planet Earth Flame. Sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah dan menjadi semakin cepat. Alasan dia tidak bergabung dengan dunia dan menggunakan spatial bending adalah karena pertempuran ini sangat penting baginya. Melalui setiap langkah itu, hatinya menjadi tenang dan matanya sangat tenang. Ada perasaan niat bertarung yang semakin kuat dengan setiap langkahnya saat dia maju terus. Niat pertempuran ini meningkat seperti orang gila saat Wang Lin bergerak maju. Pada akhirnya, itu membentuk badai di belakang Wang Lin. Badai ini terlalu kuat karena mengandung semua maksud pertempuran Wang Lin. Dari 108 gelar surgawi, saya ingin salah satu dari 36 gelar surgawi, bukan 72 gelar surgawi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia harus menang. Untuk memperebutkan 108 gelar surgawi, ini hanyalah langkah awal. Dia harus mendapatkan kualifikasi di domain selatan sebelum dia benar-benar bisa bersaing. Badai yang diciptakan oleh niat pertempuran menyebar seperti orang gila. Aura mengejutkan ini secara samar-samar menyatu dengan dunia dan ada ikan hitam dan ikan putih berputar di dalam badai. Badai ini menutupi puluhan ribu kilometer dan terus meluas. Niat pertempuran datang dari hati Wang Lin. Saat ini hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Rambut hitamnya berkibar, dan pada saat ini, dia tampak seperti iblis surgawi. Warna putih di bajunya tidak menunjukkan putih salju tapi putih tulang. Tidak hanya Wang Lin yang harus menang, dia harus menang sepenuhnya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kualifikasi untuk keluarga Siang untuk menganggapnya serius ketika dia mencari mereka. Wan Er, maksud pertempuran di dalam mata Wang Lin mencapai puncaknya. Namun, ada sedikit kesedihan dalam niat pertempuran ini, dan kesedihan ini datang dari Wan Er-nya. Dia masih ingat ilusi seluruh dunia runtuh di sekitarnya saat air mata terakhir Li Muan jatuh. Rasa kesedihan dan kesepian yang terisolasi. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa ketika dia mencapai tahap ascendan, dia berkehendak untuk menentang surga demi perak emosi yang dia tolak untuk menyerah. Datang ke sistem bintang Alheaven dan melalui semua pertempuran sejauh ini adalah untuk kebangkitan Wan Er. Kata-kata dari wanita dari keluarga Siang seperti petir yang tak terhitung jumlahnya bergema di benaknya. Itulah alasan mendasar dia datang ke sistem bintang Alheaven. Dia tidak bisa kalah. Ada juga tes King Sui. Wang Lin tidak akan membiarkan dirinya kalah. Sambil memegang keyakinan yang kuat dan niat pertempuran yang tak terkalahkan ini, energi asal Wang Lin berputar seperti orang gila. Badai di belakangnya tumbuh dan ikan yin dan yang berputar lebih cepat. Niat pertempuran yang kuat ini menyebar seperti orang gila dan bergema dalam jarak 10.000 kilometer dari planet Earth Flame. Wang Lin berjalan selangkah demi selangkah dan secara bertahap bergerak semakin cepat. Dia beberapa kali lebih cepat dari guntur, dari meteor, dan bahkan seberkas cahaya. Dengan kecepatan ini, Wang Lin langsung menyerbu ke area dalam jarak 30.000 kilometer dari planet Earth Flame. Saat ini, dua pembudidaya yang bertarung segera menjadi pucat dan dipenuhi teror. Mereka bahkan lupa tentang membunuh satu sama lain. Mereka menoleh ke arah sumber dari apa yang membuat mereka merasa sangat ketakutan. Pada saat ini, tidak hanya keduanya, tetapi ekspresi hampir semua orang dalam jarak 10.000 kilometer berubah saat mereka melihat ke kejauhan. Bahkan dua utusan berjubah biru dari kuil surgawi guntur merasakan jantung mereka berdebar kencang, dan semua darah di dalam tubuh mereka sepertinya telah mengeras. Hanya energi asal mereka yang bergerak seperti orang gila di dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka tidak akan bisa melawan sama sekali jika mereka tidak melakukan ini. Nenek moyang dari keluarga kultivasi semua membuka mata dari kultivasi mereka. Mereka menatap ke kejauhan dan mata mereka berbinar karena terkejut. Sungguh niat bertempur yang kuat. Jika mereka merasakan ini, maka tidak perlu membicarakan orang lain. Semua anggota keluarga kultivasi yang menonton semuanya terkejut saat mereka melihat ke kejauhan. Energi spiritual di dalam tubuh mereka mulai aktif seperti orang gila tanpa kendali mereka. Ketika dihadapkan dengan niat pertempuran yang luas dan tak terbayangkan ini, jika mereka tidak melakukan ini, hati mereka tidak akan bisa menahannya.
Niat bertarung ini terlalu kuat, intens, dan terlalu sombong. Pertarungan. Niat pertempuran tanpa akhir tampaknya membentuk kata pertempuran yang bergema di telinga semua pembudidaya sekitarnya. Meskipun kata ini tidak bersuara, kata itu bergetar di dalam pikiran semua kultivator. Mereka dengan kultivasi yang lemah segera batuk darah dan menderita luka. Ketika mereka kalah dalam niat bertempur ini, sebuah pemikiran yang tak tertahankan terbentuk di benak mereka. Mata Seng Monghu melotot dan dia tiba-tiba berdiri. Perasaan tak tertahankan mengalir keluar dari kedalaman jiwanya seperti banjir. Dalam pikirannya, seolah-olah ada binatang primordial berjalan dari kejauhan. Niat bertarung tanpa akhir ini membuat darahnya mendidih. Seolah-olah dia menahan nafas, dan jika dia tidak mengeluarkannya, dia akan terluka. Ini bukan poin kuncinya. Poin kuncinya adalah ada perasaan yang sangat familiar di dalam maksud pertempuran itu. Aura itu dikombinasikan dengan kepahitan di hatinya menyebabkan perasaan kompleks memenuhi tubuhnya. Dihormati, Tuhan. Tubuh Seng Monghu gemetar. Dia awalnya mengira bahwa dia telah dikecewakan, bahwa dia telah kehilangan kepercayaan pada tuannya, dia mengira dirinya ditipu olehnya. Namun, pada saat ini, kekuatan muncul di dalam tubuhnya yang membuatnya bersemangat sekali lagi, tetapi kali ini ada sedikit keengganan. Mengaum. Seng Monghu mengeluarkan raungan yang mengelilingi tubuhnya. Aura ini menyerap semua emosi kompleks di dalam dirinya dan akhirnya berubah menjadi niat bertarung juga. Niat pertempuran ini melesat seperti naga besar. Bukan hanya dia. Saat ini, Zhang Kongli juga berdiri dan menatap ke depan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi sumu seperti Seng Monghu, tetapi dari aura familiar yang dia rasakan di dalam maksud pertempuran, dia memiliki spekulasi. Membawa tekanan dari niat pertempuran ini dan sifat pantang menyerah dari keluarga Zhan, dia seperti pedang yang terhunus. Niat pertempuran yang mengerikan juga meledak darinya setelah Seng Monghu melepaskan niat bertempurnya. Niat pertempuran ini juga berubah menjadi naga, tapi itu adalah naga energi pedang, dan itu keluar dari tubuhnya. Tang Yanfeng perlahan berdiri saat niat membunuh yang padat meledak dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditembakkan seperti kilat ke arah tujuan pertempuran itu berasal. Matanya dingin dan niat membunuhnya menghancurkan bumi. Niat membunuh dan niat bertempur ini menyatu membentuk badai. Ini menyatu dengan niat pertempuran Seng Monghu dan Zhan Kongli dan menembak untuk menghadapi niat pertempuran yang datang ke arah mereka. Di bawah tekanan ini, ketiganya bukan satu-satunya yang niat pertempurannya tersulut. Sesaat kemudian, lusinan maksud pertempuran ditembakkan dengan aura pantang menyerah seperti guntur. Adegan ini mengejutkan semua pembudidaya di sekitarnya. Hanya lelaki tua berjubah ungu dari kuil surgawi yang masih tenang. Matanya tertutup dan tidak ada perubahan. Berbagai badai yang dibentuk oleh niat pertempuran menyerbu ke depan dan bertabrakan dengan niat pertempuran Wang Lin. Ledakan terjadi saat tabrakan, membuatnya seakan-akan seluruh ruang dalam jarak puluhan ribu kilometer dari area ini bergetar. Wang Lin, berpakaian putih, perlahan-lahan ditutup selangkah demi selangkah. Ketika dia tiba, niat pertempuran yang dikirim ke arahnya perlahan-lahan ditekan. Tatapan dinginnya, niat membunuhnya, dan niat bertarungnya yang mengerikan tanpa ampun menekan mereka semua. Raungan bergema saat Tang Yanfeng menyerang. Pedang merah yang memancarkan energi pedang mengejutkan muncul di tangannya. Saat energi asalnya berputar di dalam tubuhnya, berbagai mantra muncul di sekitarnya. Mereka berubah menjadi teratai merah dan menyerang Wang Lin. Di belakangnya ada beberapa pembudidaya yang tidak akan tertekan oleh niat pertempuran ini, dan mereka menyerang Wang Lin. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin dan dia mengambil langkah. Dia mengangkat tangan kanannya dan energi asal di dalam tubuhnya mengalir keluar seperti badai. Budidaya Nirvana Skrier tahap awal bergegas keluar dari tubuh Wang Lin dan menyapu daerah itu. Saat energi asalnya menyebar seperti orang gila, mata Tang Yanfeng mengungkapkan jejak teror. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang di hadapannya akan menembus tahap korporeal yang dan mencapai tahap Nirvana Skrier. Saat matanya mengungkapkan teror, Wang Lin tiba dan menembakkan Heavenly Chop. Itu bertabrakan dengan pedang merah Tang Yanfeng, menyebabkannya hancur, dan pecahan itu tertiup kembali. Tang Yanfeng berseru ketika dua jari Wang Lin membentuk pedang dan menembus semua mantra Tang Yanfeng. Semua teratai merah di sekitar Tang Yanfeng runtuh. Saat ledakan bergema, dua jari Wang Lin tidak berhenti, mereka langsung menekan dada Tang Yanfeng. Ada ledakan dan kemudian Tang Yanfeng mengeluarkan darah dan terlempar ke belakang. Suara letupan datang dari tubuhnya dan guntur juga meledak. Jiwa asalnya terluka dan dia terlempar jauh. Semua ini terjadi dalam sekejap, sangat cepat. Dengan budidaya Nirvana Skrier tahap awal Wang Lin, memukul mundur pembudidaya korporeal yang tidak membutuhkan usaha sama sekali. Jika dia berniat membunuh, maka Tang Yanfeng pasti sudah mati. Dia menarik jari-jarinya dan kemudian mata ketiganya terbuka dan seberkas cahaya melesat.
Wang Lin berbalik ke arah semua pembudidaya yang mengikuti Tang Yanfeng. Ekspresi semua pembudidaya itu berubah saat mantra mereka kembali ke energi asal. Semuanya batuk darah dan dipukul mundur. Mata Wang Lin dingin saat dia perlahan berkata, dari 108 tempat kualifikasi yang dimiliki domain selatan, aku, Sumu, ingin tempat pertama. Di antara para pembudidaya sekitarnya, seseorang segera berseru, Sumu. Tuan Iblis Sumu. Dia adalah Sumu, saya sendiri pernah melihatnya sendiri.